Jabra have engineered the Evolve series of headsets to deliver the best concentration in the open office, achieved through a combination of two techniques. Passive noise cancellation uses the mechanical design of the headset to physically block noise from entering the ear. There are three headset designs which are used to achieve this: on the ear, in ear, and over the ear. It is most effective at filtering out the high frequency sounds like office conversation. Whereas active noise cancellation uses advanced microphones to sample the unwanted noise, and then creates an identical but reversed sound wave that cancels the noise before it reaches your ear. It is most effective at removing the continuous low frequency noises like the office air conditioning. Jabra have engineered this series of evolved headsets to combine the benefits of both passive and active noise cancellation to ultimately deliver the best total noise cancellation. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Apakah suara saya udah kedengeran, Pak? Ya, cukup Udah jelas kedengeran Pak ya? Ivandi. Oke, Ya. oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih udah menyempatkan diri untuk bisa join ke webinar antara Microsoft dan juga PC Band pada pagi hari ini. Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan mengenai Azure Assessment secara detail, mungkin saya ingin memperkenalkan tim saya. Jadi saya Ivan Dilianto sebagai Solution Assessment Specialist untuk Microsoft Azure, dan juga kita ada Bapak Anthony sebagai Cyber Security untuk spesialis, Cyber Security Specialist. Jadi sebelum kita masuk mengenai Azure Assessment, jadi di sini mungkin kalau Bapak dan Ibu ketahui bahwa Microsoft itu kan zaman dulu itu kita selalu berbicara mengenai licensing, mengenai Windows, SQL Server gitu ya. Jadi kita lebih banyak ngomongin soal licensing, tapi semenjak sekarang seiring berjalannya waktu dan juga industri semakin berkembang, teknologi berkembang, jadi Microsoft itu sudah melakukan yang namanya cloud transformation. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa cloud transformation yang dimaksudkan oleh Microsoft itu adalah jadi semua business solution kita itu sekarang udah serba di cloud. Jadi contoh kalau kita bicara Microsoft 365 yang dulunya Microsoft Office gitu ya, sekarang udah customer tinggal pakai saja karena semuanya udah serba di cloud. Jadi customer udah nggak perlu invest dari sisi hardware server. Terus juga kita ada Microsoft Azure dan juga kita ada Dynamics 365 untuk ERP dan juga CRM-nya. Nah, jadi tujuannya kita ada dibuatnya program solution assessment ini adalah kita di sini akan membantu customer, kita akan mendukung customer yang ingin melakukan cloud transformation journey. Jadi kalau customer masih bingung caranya seperti apa untuk menuju ke Azure, nah jadi di sini kita bisa membantu customer, kita bisa mensupport customer, caranya seperti apa sih untuk mensupport customer yang ingin melakukan cloud transformation journey. Nah, biasanya kita selalu dimulai dari yang namanya assessment. Jadi assessment itu sendiri juga kita selalu melakukan assessment dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan discovery terhadap server-server inventory-nya customer, itu nomor satu. Kemudian juga kita melakukan discovery terhadap performance dari setiap server yang ada, sehingga kita bisa menentukan untuk di Azure itu kira-kira best practice-nya itu seperti apa sih? Dan juga dari sisi sizing, rekomendasinya, dan planning-nya itu seperti apa sih? Di sini kita akan membantu customer dan juga kita akan berkoordinasi dengan partner untuk membantu customer dalam hal ini. Nah, kemudian kalau kita bicara soal cloud itu sendiri ya, jadi sizing sama optimizing yang ada di cloud, jadi sebenarnya dari temuan kita di field, di lapangan, itu jadi banyak sekali sebenarnya infrastructure resource itu sebenarnya yang ada di customer itu resource usage-nya di bawah 50%. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu melihat dari slide ini, itu sebenarnya banyak sekali waktu kita temukan, kita lakukan assessment, pada saat peak usage, selama 1 minggu kita lakukan assessment, ternyata dari sisi resource usage dari si infrastructure customer itu ternyata banyak sekali yang di bawah 50%. Sehingga kalau misalkan kita bicara customer ingin melakukan investasi atau customer ingin melakukan ada kebutuhan soal dev test server gitu ya, kalau misalnya customer harus invest dari depan dengan spek yang lumayan besar gitu ya, yang ingin dipakai selama 5 tahun misalkan, itu kan customer harus invest dari awal, dari depan. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara Azure, itu benar-benar semuanya udah serba fleksibel, jadi customer itu bisa starting from small, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer. Let's say misalkan customer lagi ada kebutuhannya untuk dev test, pengennya cuma pakai 1 core gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan spek yang ada di Azure dengan spek yang paling minimum gitu ya. Nah, once nantinya kebutuhan udah naik gitu kan dan ingin dijadikan production, itu customer bisa tinggal meresize aja dari sisi VM-nya. Jadi resize itu paling hanya membutuhkan downtime sekitar 2-3 menit, kemudian dari sisi sizing pun bisa bertambah. Nah, kemudian kalau misalnya ke depannya customer pengen
turunin nih sizingnya, kayaknya kebesaran deh sizing yang kemarin udah kita naikkan, ya udah tinggal di resize turun lagi aja. Jadi benar-benar serba fleksibel di dalam Azure itu sendiri. Itu kalau kita bicara dari bagaimana kita cara untuk men-start untuk Azure itu sendiri. Nah, kedua kalau misalnya kita bicara terhadap current infrastructure yang udah berjalan, yang udah production, yang speknya udah lumayan besar, dan juga dari sisi storage size ini juga udah cukup besar, itu kita bisa mengajak customer untuk optimizing. Jadi kita ada dua cara di sini untuk mengajak customer optimizingnya seperti apa. Jadi yang pertama itu kita lakukan assessment dulu terhadap si server yang ada di on-prem-nya customer. Kita lakukan assessment, terus kita dapetin dari sisi hardware inventory, dan juga kita dapatkan dari sisi performance discovery. Kemudian kita bisa menentukan tuh, kira-kira nanti pada saat di Azure itu spek yang terbaik itu kira-kira size-nya berapa sih? Makanya kalau teman-teman lihat di sini, kita kalau udah di Azure, kita udah nggak ada ngomongin soal oversizing, over provision gitu. Jadi kita benar-benar kita menentukan sizing itu sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi benar-benar sebuah fleksibel. Dan juga kedua, kalau misalnya customer ngerasa dari sisi server production-nya itu kan pasti selalu jalan 24 jam dan nggak mungkin dimatikan. Nah, kira-kira ada nggak sih offer-offer yang bisa ditawarkan oleh Microsoft? Nah, itu ada. Kita ada yang namanya reserve instance. Jadi customer yang kira-kira dari sisi VM-nya itu bakal berjalan terus 24 jam production dan nggak mungkin dimatikan gitu ya selama 1 tahun. Itu jadi customer tinggal komit, jadinya nanti bisa dapat potongan harga dari si VM tersebut. Jadi kita ada berbagai macam cara untuk melakukan sizing dan juga optimizing. Itulah tujuan dari kita melakukan assessment ini. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi data center juga, jadi kalau teman-teman lihat di sini secara global itu kita udah ada 60 Azure regions ya. Jadi kita udah tersebar di 60 regions dan di setiap regions ini kita biasanya mempunyai 3 data center. Jadi kita sebut itu sebagai zona. Jadi bisa dibilang satu region itu memiliki 3 zona. Jadi contoh yang paling dekat di Southeast Asia ini kita ada di Singapura. Nah, jadi di Singapura itu kita ada 3 zona. Fungsinya buat apa? Jadi fungsinya lebih untuk high availability dan juga untuk disaster recovery-nya juga pastinya. Nah, kemudian juga kalau kita bicara mengenai security, Bapak dan Ibu juga udah nggak perlu khawatir ya soal security di Microsoft. Kenapa? Karena kita di Microsoft itu kita udah meng-hire lebih dari 3.500 full-time security professionals di worldwide. Kita hire dan juga mereka juga saling attack, saling defend gitu ya. Jadinya benar-benar itu setiap hari selalu di testing yang namanya tracking ada di Azure. Dan juga kita juga udah built-in dari sisi DDoS protection-nya, jadi udah benar-benar sangat-sangat secure. Dan juga kita juga melakukan investasi terhadap cyber security-nya itu per tahun itu kurang lebih 1 miliar US dollar dan ini per tahun. Jadi kita benar-benar yang namanya security itu kita nomor 1 pokoknya. Makanya kalau teman-teman lihat di bagian compliance pun juga kita memiliki certification yang paling banyak dibandingkan cloud lain. Bapak dan Ibu boleh cek di cloud-cloud sebelah, nggak ada pokoknya yang sebanyak kita. Karena kenapa? Karena Microsoft itu benar-benar menjaga data privasinya customer banget pasti ya. Makanya dari sisi security pun juga kita benar-benar invest besar-besaran. Nah, ini yang tadi udah saya jelaskan juga, kalau dari total data center itu kita lebih dari 100 sebenarnya. Karena di setiap region itu kita memiliki 3 data center sebenarnya. Jadi ada 3 sebenarnya. Jadi kita ada 100 lebih data center yang tersebar di seluruh dunia. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri, saya juga udah banyak dapat banyak pertanyaan dari customer, kapan sih di Indonesia launching gitu ya data center ya. Nah, itu kita masih menunggu tanggal pastinya. Cuman kalau soal rencana, itu pasti sudah ada pastinya. Jadi nanti akan diinfokan lebih lanjut kalau udah ada tanggal resminya ya. Nah, terus juga benefit apa aja sih yang ada di Azure gitu kan, selain yang tadi bisa optimizing. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita di sini ada yang namanya Azure Hybrid Benefit for Windows Server dan SQL Server. Jadi di sini kita fokuskan untuk customer-customer yang sudah memiliki license Windows Server dan SQL Server on-prem. Itu kalau misalkan mereka pengen migrate ke cloud, itu mereka bisa mendapatkan additional discount tambahan lagi di luar dari yang si reserve instance tadi. Jadi mereka bisa dapat diskon tambahan dengan membawa license mereka yang ada di bawah ke cloud. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat customer harus memiliki software assurance terhadap license-nya itu. Nah, kedua, kita juga dapat banyak pertanyaan dari customer-customer yang kira-kira mereka itu pengen melakukan migrasi dari Windows Server 2008 mereka atau SQL Server 2008 yang udah end of support ya pastinya. Nah, mereka pengen melakukan upgrade sebenarnya. Pada awalnya mereka ingin melakukan upgrade ke versi terbaru, tetapi mereka tidak jadi menjalankan upgrade tersebut. Kenapa? Karena
mereka takut ntar dari sisi application atau database itu ada yang nggak kompatibel. Nah, jadi di sini kita dari Microsoft kita menawarkan yang namanya Extended Security Updates free only on Azure. Artinya apa? Artinya customer bisa memigrasikan workload Windows Server 2008, SQL Server 2008 yang tadi, bisa dimigrasikan ke Azure, dan kemudian akan mendapatkan Extended Security Updates, dan itu free banget. Jadi dari sisi security updates itu kita masih kita berikan security update, kita berikan patching dari sisi security-nya itu sampai tahun 2022. Jadi kalau teman-teman yang masih takut dari sisi Windows servernya yang ada di on-prem sekarang udah nggak dapat security update lagi kan dari Windows pastinya kan udah yang support, itu bisa dimigrasikan ke Azure dan kemudian kita make sure dari sisi security-nya pun masih terjaga karena kita selalu memberikan extended security update sampai tahun 2022. Nah, mungkin nanti ke depannya kalau misalkan dari Bapak dan Ibu punya plan untuk upgrade license-nya pada saat di Azure gitu ya, pengennya upgrade ke 2019 misalkan, atau pengennya ke arahnya modernisasi gitu ya, jadi pengen modernisasi dari sisi application dan juga dari sisi database, itu juga kita bisa support pokoknya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke assessment journey itu sendiri, jadi seperti yang tadi udah saya jelaskan juga sebelumnya, kita itu selalu mulai dari yang namanya discovery. Jadi sebelum kita memberikan planning bakal seperti apa sih nantinya infrastruktur atau arsitekturnya Bapak dan Ibu di Azure, itu kita akan melakukan discovery. Jadi kita akan melakukan data collection terhadap server-server yang ada, terus kita dapetin dari sisi hardware inventory-nya, terus kita dapetin dari sisi performance-nya juga, kita dapetin utilization CPU, utilization RAM gitu ya, IOPS juga kita dapat, kita capturing semuanya, terus kita bisa bikin nih, dari sisi planning itu pengen nanti di Azure bakal sizing-nya seperti apa sih? Apakah nantinya customer bakalan tetap sebagai VM, atau kalau nanti pengen migrate itu sebagai platform as a service, yang nantinya customer hanya tinggal membawa applications-nya aja ke atas, dan SQL server-nya aja ke atas tanpa memperdulikan licensing atau tanpa memperdulikan si VM atau OS, itu juga sangat memungkinkan. Jadi di assessment ini kita mendukung customer, pokoknya pengen ke Azure sebagai infrastructure as a service atau platform as a service. Nah, kemudian setelah kita bikin planning bareng-bareng sama partner, sama customer juga pastinya, kita juga bakal melakukan migration. Nah, sebenarnya setelah kita melakukan migration, ini belum selesai sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi setelah kita melakukan migration, kita ada lagi session yang namanya kita optimization. Jadi kita benar-benar make sure tuh, apakah semua yang udah di-migrate itu udah benar-benar udah fully optimized? Apa kita masih bisa bikin, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu masih kemahalan nih, bisa nggak kita cost savingin lagi nih? Kira-kira kita reduce cost lagi nih, masih bisa nggak? Nah, itu nanti akan kita bantu juga. Kita ada programnya untuk assessment ini. Nah, kemudian juga kalau kita bicara dari sisi discovery yang tadi udah saya jelaskan, kita melakukan data collection. Jadi di sini kita nggak melakukan data collection secara manual ya, Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita memiliki customer yang punya 500 server gitu ya, pengen di-migratein ke Azure. Nggak mungkin kita harus hitung manual tuh 500-500-nya, kita catetin manual, terus kita sizingin manual juga gitu. Terus kita monitor juga secara manual gitu kan. Jadi kita nggak mungkin manual, jadi kita benar-benar udah serba automation. Kita di sini melibatkan tools. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, kita di sini sebenarnya kalau dilihat kan ada 5 tools nih. Nah, cuma Bapak dan Ibu jangan khawatir, kita di sini hanya menggunakan satu tools saja untuk discovery. Nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi benar-benar disesuaikan dengan kondisi environment-nya customer. Dan di sini saya yang bertanggung jawab untuk menjalankan tools-nya, dan saya akan bekerja sama juga dengan partner pastinya. Jadi kita akan berkolaborasi untuk mendukung customer kita. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat, di sini kita ada tools Mover, tools Azure Migrate, tools Map Toolkit, gitu ya. Jadi sebenarnya di sini basically mereka sama-sama untuk melakukan discovery ya. Jadi mereka sama-sama melakukan discovery dari sisi inventory, dari sisi performance discovery, semuanya tercapture. Nah, cuman yang membedakan adalah kalau yang Map Toolkit ini dia offline. Jadi dia nggak ada hubungan dengan internet sama sekali. Tapi kalau untuk Azure Migrate dan Mover ini, kita harus ada akses internet untuk bisa melakukan uploading data untuk mendapatkan hasil dari inventory dan performance discovery ini. Nah, terus juga kita di sini ada tools yang namanya Cloud Pilot gitu ya. Jadi Cloud Pilot ini sebenarnya lebih ke untuk tools assessment kalau misalkan kita pengen workload-nya itu pengen di-migratein ke Azure bukan sebagai VM. Nah, kan sekarang lagi populer nih, banyak customer-customer kita yang udah nggak mau lagi nih manage VM. Mereka pengennya benar-benar fokus ke bisnis proses, mereka pengen fokus ke data sama aplikasinya aja. Mereka udah nggak mau lagi manage OS, mereka udah nggak mau lagi ngomongin soal licensing, nanti harus renewal berapa tahun sekali gitu kan.
Nah, jadi biasanya kebanyakan customer udah mengarah ke platform as a service. Nah, cuman untuk ke platform as a service itu sendiri kan pasti ada challenge-nya. Jadi challenge-nya itu kita harus make sure tuh dari si applications dan database apakah dia sudah ready. Kenapa? Karena yang direplikasikan ke atas itu adalah bukan VM-nya, bukan OS-nya, tapi hanya si aplikasinya aja. Jadi ibaratnya ya Bapak Ibu, kita benar-benar bring your own source code to the Azure gitu ya, atau bring your own SQL Server atau database to the Azure. Jadi benar-benar hanya aplikasi dan database aja yang dimigrasikan ke Azure. Nah, di sini kita pasti melibatkan tools tambahan pastinya ya. Kita harus melihat tuh dari sisi readiness itu udah di level apa sih. Dan kalau misalkan belum ready pun, halo, halo, halo. Ya, Oh, sorry jelas Pak. Pak Ivandi. Oke, Ya, tadi saya dengar putus-putus. Ada yang bilang. ya Oke. cukup jelas Pak. Oke, nah kemudian selain kita tadi bicara dari sisi VM, dari sisi IaaS, kita juga ada modernisasi gitu ya. Jadi kalau misalkan customer yang ingin modernisasi application sama database-nya, tapi bingung nih caranya seperti apa. Nah, jadi di sini kita juga ada tools-nya, namanya Copilot ya. Jadi dia bakal melakukan scanning terhadap source code-nya, source code application di scanning, terus juga dari sisi database-nya dia bakal scanning tuh, dari sisi desainnya. Nah, sehingga nanti kita bisa buat di planning-nya tuh, bakal ke depan itu kalau customer pengen migrate sebagai infrastructure as a service, caranya seperti apa, pengen migrate sebagai platform as a service, atau di modernize, itu caranya seperti apa. Nah, itu semuanya tercover di dalam assessment ini. Jadi kalau saya showing sampel report-nya ya, oke. Nah, jadi ini sampel report-nya, waktu kita melakukan discovery, kita mendapatkan jumlah servernya di customer ada berapa totalnya, VM-nya ada berapa, terus di sini juga kita meng-capture dari sisi CPU utilization, RAM utilization, dan juga total storage. Nah, ini secara garis besar, secara overview-nya dulu. Nah, kemudian setelah kita udah ngebahas secara overview, nanti kita juga ada Azure Cost Comparison-nya nih. Jadi dari kita udah melakukan assessment tadi, kita akan memberikan rekomendasi nih kalau misalkan si customer pengen memigrasikan seluruh server-servernya mereka berikut sama services, berikut sama storage, berikut sama backup DR-nya, semuanya benar-benar full solution dari Microsoft. Itu kira-kira kalau di Azure berapa sih? Nah, itu nanti akan kita jelaskan secara detailnya di Excel terpisah. Karena kalau teman-teman lihat di sini, dia udah dikategorikan sebagai services, sebagai storage, dan juga sebagai compute. Nah, tapi nanti ada Excel terpisah yang bisa kita berikan kepada customer setelah dari hasil assessment. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, kira-kira dari sisi compute ini isinya apa aja sih, VM-nya size-nya berapa aja sih, dan storage juga, storage-nya berapa besar, dan services apa aja sih yang ada di Azure, kayak semacam VPN gateway, atau virtual network, atau firewall gitu kan. Nah, itu semuanya udah di dalam services ini. Nanti ada di Excel terpisah untuk detail-detailnya. Nah, kemudian juga selain kita bicara dari sisi migrasi dari sisi IaaS, kita juga SQL Server itu benar-benar kita bisa kita assess ya. SQL Server itu database-nya. Jadi kalau teman-teman yang tahu selama ini kalau di SQL Server itu kan selama ini masih di under VM ya kalau di on-prem. Nah, kalau misalkan di Azure itu kita bisa jadi SQL Server-nya itu berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita ada SQL Platform as a Service, Managed Instance, ada juga kita Azure SQL Database. Jadi benar-benar si SQL Server-nya itu bisa berdiri sendiri tanpa VM yang perlu di-manage oleh customer, tanpa ada OS yang perlu di-manage juga sama customer. Jadi customer benar-benar hanya fokus di dalam database-nya aja. Sama seperti yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi customer hanya tinggal fokus terhadap aplikasinya aja. Jadi udah nggak usah pusingin dari sisi OS, dari sisi licensing ke depannya. Nah, di dalam assessment ini kita juga mengcover itu. Jadi nanti kita akan memberikan dua option pastinya untuk customer yang ingin melakukan migrasi terhadap SQL Server-nya. Apakah dia mau tetap sebagai VM, yaitu Infrastructure as a Service, harganya berapa, nanti akan kita showing juga. Terus juga kalau misalnya customer pengen melakukan modernisasi terhadap SQL Server-nya menjadi platform as a service, harganya berapa, nanti kita showing juga. Dan caranya seperti apa juga nanti ada. Nah, terus juga selain kita bicara dari sisi migrasi, kita bicara dari sisi SQL Server, dari sisi backup pun juga kita ada. Jadi di Azure kita juga ada Azure Backup Services, jadinya customer udah nggak perlu yang namanya invest VM segala macam ya. Jadi benar-benar tinggal menggunakan aja services yang ada di Azure, udah benar-benar serba simple gitu ya. Jadi hanya membayar storage-nya aja customer. Sama seperti yang ada di DR juga seperti itu kurang lebih. Jadi seperti yang kita ketahui kalau yang namanya DRC itu kan customer harus membeli server, harus invest server yang sama dengan yang ada di production gitu kan. Jadi teman-teman harus
ngebuat sizing-nya sama, di-replicate gitu kan, terus dari sisi hardware cost-nya juga pasti sama gitu kan ujung-ujungnya. Nah, cuman kalau di Azure kita bisa menawarkan yang namanya Azure Set Recovery untuk DRC, jadinya customer udah nggak perlu invest VM, jadi customer udah nggak perlu invest hardware pastinya. Jadi apa yang perlu diinvest sama customer? Sebenarnya bukan invest, jadi customer hanya subscribe aja kita punya Azure Set Recovery sama storage. Dan ini juga harganya sangat murah. Customer Bapak dan Ibu bisa lihat di Azure Pricing Calculator kita, harganya kurang lebih sekitar $25 per bulan, itu untuk satu VM hitungannya. Nah, VM-nya dicas pada saat kapan? VM-nya dicas pada saat terjadinya failover. Nah, jadi kalau nggak ada failover, VM-nya nggak dicas. Yang dicas hanya si services ini aja, yang hanya $25 tadi. Sehingga banyak banget customer-customer kita juga yang udah beralih untuk DRC-nya itu ke Azure Set Recovery. Nah, di sini juga kita bakal kasih comparison pastinya, dari setelah tadi kita bicara IaaS, SQL Server, backup, seluruh services yang tadi udah kita jelaskan, itu nanti kita juga bakal di sesi terakhir itu bakal kita kasih comparison-nya. Kalau misalnya si customer pengen melakukan migrasi nih ke Azure itu sebagai platform as a service, itu kira-kira harganya berapa sih gitu kan? Pengen tahu nih dari sisi cost-nya gitu kan. Agar dia juga ada omongan ke finance pastinya kan. Nah, di sini kita bakal bantu kalkulasiin, kita bakal kasih nih cost estimate-nya berapa. Dan untuk detail-detailnya apa aja bakal lengkap banget pastinya. Nah, terus kalau customer-nya pengen sebagai IaaS, pengen tetap keep sebagai VM, juga nanti kita akan showing pastinya. Jadi kita selalu memberikan banyak opsi untuk customer. Gitu. Jadi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan customer. Oke. Nah, kemudian setelah kita bicara dari sisi discovery, assessment tadi, nah ini yang terakhir, jadi kita juga ada yang namanya untuk modernisasi ya, yang tadi modernisasi yang dari Bapak Ibu bisa ngebawa source code-nya aja, ngebawa database-nya aja, kira-kira assessment-nya itu seperti apa sih kalau untuk lebih deep seperti aplikasi dan juga database gitu kan. Nah, jadi kita di Tools Cloud Pilot ini kita bisa support aplikasi yang .NET, Java, dan juga PHP. Dari sisi database kita bisa support untuk RDS, untuk yang SQL Server sama MySQL, kita bisa support, jadi bisa kita jalankan assessment-nya, bisa kita jalankan tools-nya, nanti bisa mendapatkan report-report seperti ini. Jadi kalau misalkan si Bapak dan Ibu pengen memindahkan aplikasinya ke Azure sebagai app service, itu harganya berapa sih sebagai platform as a service gitu kan? Penasaran kan soal harganya, soal caranya juga seperti apa. Nah, itu tinggal si Bapak dan Ibu tinggal klik di bagian kiri ini, nanti langsung muncul tuh cara-caranya seperti apa, user guide-nya gimana untuk journey menuju ke app service. Atau misalkan Bapak dan Ibu juga udah explore, udah menggunakan kontainer gitu kan, pengen pakai kontainernya di Azure gitu kan. Nah, nanti tinggal klik aja di bagian kontainer. Nah, nanti dia bakal kasih user guideline juga tuh. Gimana journey untuk menuju kontainer, gimana caranya biar si aplikasi saya bisa running well di Azure, dan sebagai platform as a service. Dan sama halnya juga dengan database recommendation. Di sini juga kita akan memberikan 3 rekomendasi pastinya. Ada Azure SQL DB, ada juga SQL Server on IaaS, ada juga Managed SQL Instance. Nah, caranya seperti apa tinggal nanti diklik aja setelah kita udah mendapatkan hasil assessment nanti. Oke. Basically itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ivandi dari tim Solution Assessment Microsoft Indonesia. Semoga bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya sesinya akan dilanjutkan oleh Pak Antoni yang akan membawakan topik mengenai Cyber Security Assessment Tools ya, Pak Antoni ya. Masih termute, Pak. Oh, maaf. Oke, Saya ngomong siap. belum. Iya. Masih ke mute. Oke, dipersilakan Pak. Tadi Oke, kalau terima Pak kasih, Pak Ivandi Zur. berbicara ya mengenai bagaimana best practice dan cost efektifnya ya Pak ya kalau misalkan kita memigrasikan aplikasi kita ke Azure. Nah, kalau Pak Antoni lebih dari sisi security-nya nih ya Pak ya. Betul sekali, Baik, Pak Zur. slide-nya sudah muncul Pak. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Zur, sekali lagi. Selamat pagi, teman-teman semua. Jadi izinkan saya Antoni dari tim Solution Assessment Specialist, kebetulan spesialis saya di cyber security. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya akan coba sharing mengenai cyber security perspektif, bagaimana kita membentuk organisasi yang aman ya, setidaknya kita bisa meminimalisir serangan cyber yang mungkin akan terjadi di organisasi kita. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa sekarang ini kita hidup di era yang sangat challenging ya, terlebih lagi dari dunia kacamata IT, di mana
banyak keinginan daripada teman-teman kita as a users, mereka harus tetap bekerja ya, tuntutan dari manajemen, produktivitasnya tetap harus terjaga gitu ya, mungkin malah targetnya juga naik gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman bisa meng-enabling yang namanya remote work untuk para user kita ya, tapi dengan cara yang aman gitu ya, itu yang paling penting. Kita ingin memberikan kebebasan ke user as much as possible untuk mereka bisa tetap bekerja, tetap produktif, tapi dari kacamata IT tetap harus apa ya namanya high alert ya, dari sisi security-nya tidak boleh diturunkan sedikit pun. Karena kita melihat trending yang significantly naik ya, seperti kayak ransomware attack. Mungkin teman-teman pernah membaca di baik itu di media-media sosial ataupun di news ya, di Detik. Itu serangan cyber itu significantly increase sejak diberlakukannya lockdown around the world ya. Even di Indonesia sendiri, saya beberapa kali menemukan cases di beberapa customer kita yang mereka terkena serangan ransomware. Jadi setelah kita investigate, it turns out karena mereka memang mengizinkan user untuk mengakses dari rumah dengan perangkat apapun yang user miliki dan mereka berikan VPN gitu. Dan kita tahu bahwa VPN itu sebetulnya membangun jembatan ya antara endpoint langsung ke data center kita. Jadi malware apapun yang mungkin aktif di endpoint-nya user itu bisa dengan mudah nyebrang ke data center dan impact-nya sangat significantly gitu. Jadi ini tantangan ya, tapi it's a reality yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana caranya kita bisa meminimalisasi serangan-serangan yang mungkin akan muncul. Nah itu nanti kita akan pelajari bersama. Nah kalau kita lihat tadi Pak Ivandi cerita tentang cloud ya, semua itu sekarang eranya cloud ya. Nah kalau kita melihat dari sisi cyber security yang sangat umum adalah dari teman-teman IT, security ataupun network, kita tuh membuat building, wall. Ya, jadi wall itu lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, karena kita membicarakan on-premise data center. Jadi semua aplikasi kita, mau yang core, ya, mau yang tier 1, tier 2, tier 3, apapun jenis aplikasi, itu berada di dalam satu data center, which is di data center on-premise-nya kita. Dan kita spend a lot of money, spend a lot of resources, ya, untuk membangun benteng, ya, sehingga data center ini aman, gitu. Tapi ini akan semua berubah gitu ya, karena kita melihat trendingnya, kita semua sekarang mengarah ke era cloud. Adopsi teknologi-teknologi SaaS, PaaS ya, infrastruktur as a service segala macam. Nah, kalau kita melihat trending seperti itu, menjadi pertanyaan lagi ke kita ya, bagaimana kita membuat wall, ya tembok untuk menjaga security-nya di awan, which is itu sesuatu yang mungkin tidak mungkin bisa dilakukan gitu ya. Dan we need to change ya paradigma cara kita berpikir untuk membangun tembok yang sangat besar, sangat tinggi di data center on-premise kita. Ketika kita mengadopsi cloud teknologi, it's all going to be change ya. Paradigmanya akan berubah. Bagaimana kita membangun cyber security kita. Nah, ini saya sedikit cerita mengenai typical kill change ya, yang mungkin teman-teman apa namanya mungkin ada beberapa yang sudah tahu tentang typical kill change atau berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk seorang hacker melakukan penetrasi dan melakukan damage atau men-steal data dari organisasi. Dan kalau teman-teman lihat ya dari berdasarkan Microsoft tim cyber security kita melakukan analisa, itu hanya dibutuhkan waktu kurang dari 48 jam di mana hackers itu bisa melakukan something ya, baik itu steal data atau merusak sistem di organisasi. Nah, apa yang terjadi flow-nya? Jadi kalau kita lihat, yang pertama, Bitset ini berarti target. Yang mereka akan targetin adalah yang paling simpel itu dari endpoint. Ini adalah pintu masuk. Jadi kalau kita bicara endpoint itu PC, notebooknya user, baik itu smartphone, devices apapun yang user pakai untuk mengakses aplikasi atau intranet kita, itulah entry point ya ke dalam sistem. Dan banyak teman-teman yang tidak disadari adalah teman-teman dari sisi tim security, balik lagi paradigmanya itu selalu membangun benteng di data center. Jadi mereka memperkuat di firewall-nya, di data centernya, blok sana sini segala macam. Tapi yang mereka sering lupakan adalah hal yang paling simpel adalah entry point ini, endpoint. Ya, di mana hacker itu sekarang paling banyak, paling suka nyerang di sisi endpoint. Nah, yang terjadi ketika mereka bisa melakukan penetrasi di salah satu endpoint user ya,
dia akan men-steal kredensial user tersebut ya, meskipun kita tahu user itu account-nya mungkin hanya user bukan admin ya. Tapi seorang hacker ya, dia bisa melakukan steal kredensial tersebut, dia melakukan lateral move ya, dia akan coba penetrasi ke endpoint yang lainnya, oke. Dan setelah dia bisa mengescalate ke semua endpoint, dia akan naik posisinya. Dia akan langsung mencari kredensial user yang dengan level domain controllers. Ya, itu hanya butuh waktu 48 jam maksimum ya. Si hacker udah bisa mendapatkan admin kredensial, dan seperti Bapak Ibu tahu, ketika hacker sudah mendapatkan admin kredensial, otomatis dia mempunyai akses ke semua servicesnya yang dimiliki IT di sini. Ya, entah itu dia akan melakukan steal data, menghancurkan sebuah sistem ya. Dan yang paling bahaya adalah mereka bisa menanamkan malware, dan malware ini akan tidur ya, snooze ya, dia diam belum melancarkan serangan. Nah, sampai suatu titik tertentu mereka merasa ini waktu yang tepat, baru mereka melakukan serangan. Dan ketika terjadi, kita sudah tidak bisa punya cara untuk mencegah gitu ya, karena kita sendiri tidak aware akan hal ini. Nah, kalau kita lihat typical attack profile-nya, bagaimana mereka bisa meng-attack ya dari sisi endpoint-nya user ya. Jadi yang pertama kita lihat bahwa hackers ini sekarang tekniknya mereka sangat advance ya. Setiap hari mungkin akan keluar malware baru, dan tapi kalau kita melihat cara mereka menyerang, sebetulnya it's predictable ya. Jadi mereka tuh banyak melakukan social engineering. That's why kalau kita di tim cyber security, kita tuh paling istilahnya parno ya. Kalau kita bisa bilang parno, itu sesuatu yang baik sebetulnya ya. Jadi seperti di sosial media, jangan pernah menaruh data-data pribadi di sosial media yang dimana orang luar tuh bisa banyak lihat. Contoh yang paling simpel mengenai tanggal lahir ya, karena kita tahu password itu banyak yang menggunakan tanggal lahir seperti itu, tanpa kita sadari ya. Jadi jangan pernah menaruh sesuatu yang konfidensial ya di luar sana di sosial media, karena hacker itu melakukan social engineering untuk bisa menebak passwordnya kita. Kemudian kita melihat juga unmanaged identities. Nah, ini biasanya related ke identity management solution yang Bapak Ibu gunakan. For example, misalkan Active Directory, ya kita perlu melakukan checking in regular basis di Active Directory kita. Apakah ada identities, ada user account yang aktif di AD, tapi tidak pernah diakses oleh user. Sebetulnya itu ada datanya gitu ya. Nah, nanti kita mempelajari di dalam materi ini bagaimana kita sebetulnya mempelajari dan mengetahui user account mana saja yang mungkin punya vulnerabilities tinggi. Yaitu tadi, identities yang tidak di-manage ya. Mungkin passwordnya di-set tidak pernah expired, complexity passwordnya rendah, segala macam. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat software vulnerabilities. Ini banyak sekali yang ditemukan. Jadi kalau kita bicara software vulnerabilities, baik itu di tingkat level operating system ataupun aplikasi yang terinstall di dalam operating system, ya. Pertanyaannya adalah kembali lagi ke tim teman-teman ASN IT. Apakah kita tahu semua aplikasi yang terinstall di sisi endpoint user, ya, kemudian versioningnya versi berapa? Itu yang paling penting, karena kita tahu software-software yang terinstall ya ketika dia mencapai end of life atau end of support, otomatis tidak akan ada lagi patching yang dikeluarkan untuk menambal bolongnya si sistem tersebut gitu ya. Dan ini kalau tidak kita ketahui, kita lupakan ya, ini menjadi loophole yang bisa dimanfaatkan hacker untuk penetrasi ke sistem kita gitu ya. Nah, ini juga masuk lagi nanti ke out of date teknologi. Kita bicara entah itu di firewall atau itu di firmware access point ya. Hal-hal seperti ini yang kita perlu mengetahui. We need to have visibility di semua vulnerability sistem yang ada di lingkungan kita gitu. Nah, kalau kita bicara cyber security, balik lagi, cyber security ini sebetulnya adalah tanggung jawabnya tidak hanya di IT ya, kalau kita lihat responsibility-nya adalah di semua pihak, di semua orang ya. That's why kalau kita bicara cyber security, ada 3 hal yang selalu connected ya. Kita bicara dari sisi human resource-nya, policies atau proses yang ada, SOP-nya seperti apa, plus teknologi. Jadi 3 hal ini saling terkait ya, tidak bisa salah satu ditinggalkan gitu loh. Nah, kita bicara human misalkan resource-nya, kita tidak bicara hanya IT. Jadi ketika melakukan training untuk mengenali apakah ini spam email, apakah ini phishing email, tidak hanya tim IT yang di training,
justru harusnya kita lebih gencar untuk melakukan training ke user, gitu ya. Karena user ini sebagai pengguna service yang diberikan oleh IT, karena kita lihat email itu is a tools yang digunakan oleh user, dan bagaimana user menggunakan tools, ya, mereka harus diberikan wawasan, gitu ya, untuk mengenali potensial serangan yang mungkin terjadi seperti itu. Jadi tanpa adanya awareness, building awareness, ini teknologi apapun yang kita gunakan, semahal apapun teknologi yang kita gunakan, akan jadi useless. Karena loophole-nya terdapat di human resource-nya seperti itu. Oke, jadi ini hal yang paling penting kita harus selalu ingat dan waspada. Nah, bagaimana Microsoft bisa membantu remote work secara lebih secure ya? Jadi dengan various teknologi, dengan various tools yang Microsoft miliki, for example seperti Teams yang saat ini kita actively pakai, tidak hanya kita bisa melakukan teleconferencing seperti ini, webcast, live event, kemudian kita bisa integrasi dengan third party tools ya, untuk membuat user masih tetap produktif ya, meskipun secara fisik kita tidak bertemu, tapi in virtual user ini masih bisa kita monitoring ya dengan aman, bisa bekerja dengan cepat. Dan bagaimana Microsoft juga membantu untuk memanage dan melakukan secure access ke aplikasi, data, dan devices dengan teknologi seperti identity management yang Microsoft miliki, which is kita punya Azure Active Directory Identity, di mana kita bisa enabling MFA, multi-factor authentication, single sign-on, ke semua aplikasi yang Bapak Ibu miliki, baik itu SaaS application ataupun on-premise application. Terus bagaimana kita manage devices, baik itu yang manage devices, artinya devices yang join domain, atau mungkin devices yang tidak join domain, ya seperti contohnya Android devices atau Mac devices. Bagaimana kita bisa memproteksi device-device itu? Itu juga Microsoft memiliki tools dan teknologinya gitu loh. Dan kalau kita mau lebih advance lagi, kita bisa mempelajari tentang teknologi VDI, Virtual Desktop Infrastructure, gitu ya. Di mana nanti endpoint-nya kita bisa menggunakan any kind of endpoint, bisa pakai thin client, zero client, gitu ya, yang tidak ada operating systemnya, tapi kita hanya perlu memanage si virtual desktop-nya saja sebagai processing power. Jadi semua teknologi tools ini dimiliki Microsoft untuk bisa membantu rekan-rekan tetap produktif di era yang sulit seperti sekarang. Nah, kita ke sini ingin membantu bagaimana caranya ya. Jadi kita bisa membantu untuk menganalisa existing license yang customers miliki, teman-teman miliki, karena banyak kejadian teman-teman sudah membeli license-nya, tapi ternyata lupa, ya tidak tahu atau fiturnya tidak diaktifkan, gitu ya. Dan ini salah satu fitur mungkin yang security. Nah, ini kita bisa detect, kita bisa memberitahu ke teman-teman nantinya bagaimana menggunakan atau mengutilize atau mengaktifkan fitur ini. Yang intinya nanti kita bisa melakukan simplifikasi dan save. Nah, let's hear from some of our customers ya bagaimana Microsoft bisa membantu saving cost dari sisi remote work. Contohnya seperti dari customer kita di Cardwell Homes ya, mereka mengatakan ternyata kalau remote working from home itu sebetulnya bisa menghemat biaya ya. Pertama kita bisa menghemat vehicle cost ya, bisa menghemat biaya bensin segala macam gitu. Dan waktu, jadi tidak terkena macet ya, kita bisa bekerja anytime, anywhere. Dan mungkin teman-teman juga mengalami ya, ternyata kerja di rumah tuh nggak enak juga. Tidak ada waktu istirahat ya, kerja terus-terusan, call gitu ya, dimanapun kita harus bisa di telepon ya. This is the reality yang harus kita hadapi. Karena like it or not, kalau kita tidak melakukan, kompetitor yang melakukan gitu ya. Jadi kalau mereka lebih agresif ke market, kita bisa losing bisnis gitu. Kemudian bagaimana kita bisa untuk mendifferentiate ya, karena kita tahu di Microsoft sendiri dari sisi tools itu kita banyak yang selling itu paketan gitu ya, atau SKU-nya itu ada paketnya sebetulnya. Nah, kita bisa mengidentifikasi, for example misalkan kita bicara antivirus, Microsoft Windows itu sudah datang dengan free antivirus, which is Microsoft Defender, for example. Nah, apakah Defender ini bisa menggantikan third party antivirus yang mungkin Bapak Ibu gunakan gitu ya, untuk menghemat cost? At the end seperti itu. Nah, ini sesuatu yang nanti kita bisa pelajari juga bersama-sama gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman lebih produktif ya, tentu saja dengan
reduce cost in mind. Now with this, kita ingin dari solution assessment kita memiliki beberapa offering yang kita bisa tawarkan ke customer, which is customer itu bisa leverage program ini free ya, without any cost, tanpa perlu biaya, tanpa perlu adanya komitmen. Ya, itu yang paling penting ya, karena kita di sini untuk membantu teman-teman sekalian. Jadi program ini ada 2 program yang ingin saya highlight ya. Pertama kita bicara program pertama itu full cyber security assessment. Kemudian program yang kedua adalah Secure Teamwork Assessment. Nah, program apa ini? Jadi kalau kita bicara program pertama, Full Cyber Security Assessment, basically dari kesamaan 2 program ini adalah kita akan mengidentify vulnerabilities yang mungkin ada di setiap endpoints dan Active Directory di organisasi Bapak Ibu. Itu ya, ini kesamaan dari kedua program ini. Cuman delivery-nya akan berbeda ya. Jadi yang pertama Full Cyber Security Assessment Program adalah kita akan mereview policy state of operating procedures yang mungkin Bapak Ibu miliki berdasarkan CIS recommendation. Jadi CIS ini adalah Center for Internet Security. Ini metodologi yang kita gunakan untuk melakukan full cyber security assessment. Kemudian nanti dalam reportnya akan keluar finding berdasarkan data-data yang ada, factual ya, berdasarkan data yang Bapak Ibu miliki, rekomendasi untuk improve cyber security maturity berdasarkan best practice dari CIS control tadi. Gitu. Ini adalah program yang pertama, full cyber security assessment. Nah, program yang kedua, Secure Teamwork Assessment adalah selain kita mengidentifikasi vulnerabilities endpoint dan Active Directory, kita juga membuat policy ya untuk bagaimana membuat secure remote work environment. Jadi agak berbedanya di situ. Jadi kalau yang nomor 2 kita membicarakan mostly ke Teams deployment. Jadi kalau Bapak Ibu belum familiar dengan Teams, kita bisa membantu untuk melakukan deployment Teams di tempat Bapak Ibu, mengaktifkan fitur-fitur security yang ada di sana, handover atau training secara langsung, hands-on experience untuk admin konsolnya. Itu kita bisa lakukan ya. Dan bila mana teman-teman di sana sudah deploy Teams dan ingin kita bantu untuk melakukan recheck ulang, apakah konfigurasi Teams kita sudah tepat ya dari sisi security, itu juga bisa kita lakukan dengan program yang namanya Secure Teamwork Assessment ini gitu ya. Dan ingat kembali, this program is free of charge ya. Kita berikan karena kita ingin membantu teman-teman agar punya environment itu jauh lebih secure. Nah, ini metodologi yang kita gunakan ya ketika kita menjalankan full cyber security assessment. Jadi kalau teman-teman pernah melihat atau mendengar tentang CIS Control, ini salah satu third party, badan third party yang mereka memang berfokus mengenai cyber security. Dan hardening proses segala macam yang teman-teman mungkin pernah gunakan adalah berdasarkan CIS Control ini. Dan Azure platform pun, Azure VM, kita menggunakan CIS Control juga untuk hardeningnya. Nah, kalau kita bicara metodologi, ada 20 kontrol yang kita bicarakan di sini ya. Dari mulai yang basic, perihal inventory hardware dan software, kemudian logs management, kemudian user access control seperti apa, sampai ke anti-spam, malware defenses, GDPR yang ada di situ seperti apa, kemudian kita membicarakan mengenai application security, implement security awareness and training program. Jadi 20 kontrol ini nanti yang kita bahas ketika kita menjalankan full cyber security assessment di tempat Bapak Ibu. Nah, ketika kita membicarakan cyber security, definitely kita membutuhkan data. Karena kalau tanpa data kita tidak bisa memprovide report atau rekomendasi berdasarkan factual keadaan sebenarnya di organisasi. Nah, kita akan menggunakan tools, ya. Tools ini kita namakan Cyber Security Assessment Tool atau kita singkat CISA. Tools ini akan dideploy secara on-premise di tempat Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa data-data yang akan tercapture itu data-data yang sangat sensitif, ya, confidential. That's why tools ini akan dideploy on-premise di tempat Bapak Ibu. Data itu tidak akan meninggalkan on-premise atau tempat Bapak Ibu, ya, tidak dideploy di Microsoft Cloud atau di partner cloud, gitu. Tidak. Data ini akan tetap di tempat Ibu. Toolsnya di tempat Ibu semua transparan. Kita akan juga melakukan training dari penggunaan tools ini. Sehingga Bapak Ibu bisa tahu bahwa oh aplikasi ini jalanin apa aja. Dia ngapain aja. Itu full kontrolnya di tempat Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemampuan dari tools ini, dia melakukan yang pertama endpoint scanning, definitely ya. Karena ini yang kita ingin cari, apakah ada vulnerabilities.
Nah, vulnerabilities yang dimaksud bisa dari level accounts yang digunakan secara lokal, firewalls application, firewall rules-nya seperti apa, port apa yang dibuka, port apa yang ditutup, ya, application yang terinstall, vulnerabilities-nya kita akan cek dengan CVE juga, apakah version yang digunakan saat ini, contohnya mungkin Java Runtime, ya, atau mungkin ada aplikasi yang lain, itu punya vulnerabilities atau tidak, atau kemungkinan cyber attack atau tidak, ya. Kemudian operating system yang terpasang di sana, apakah ada yang missing critical updates, for example kayak service pack-nya belum the latest, ya, itu kita akan dapatkan datanya dan kita akan presentasikan data itu ke Bapak Ibu. Termasuk ke browser history jika dibolehkan, itu juga kita bisa melakukan collection di situ. Nah, hal yang kedua kita juga melakukan namanya Azure Active Directory, baik itu Active Directory yang on-premise ataupun yang di Azure. Tujuannya adalah kita ingin melihat policy yang berjalan di situ, ya, GPO-nya, terlebih lagi mengenai identity, karena kita tahu ya, identity ini sesuatu yang paling sering di-attack saat ini oleh hacker. Jadi bagaimana kita memproteksi account kita, yaitu dengan cara yang tadi, kita perlu mengetahui keadaan account-account itu. Jika memang tidak digunakan, lebih baik di-disable. Ya, konfigurasi UAC-nya seperti apa? Ya, siapa saja yang menjadi admin gitu ya, itu akan kita review berdasarkan best practice Microsoft juga. For example like enterprise admin atau skema admin. Di best practice Microsoft kita hanya menyarankan 1 maksimum. Nah, itu kita bisa collect nanti informasinya di tempat Bapak Ibu seperti apa. Apakah lebih dari 1, apa lebih dari 2, ya, atau mungkin ada 10 gitu ya. Itu akan kita berikan di report sehingga Bapak Ibu nanti ke depannya bisa melakukan checking kembali apakah memang user-user ini butuh level sejauh itu sampai ke level admin. Oke. Dan di tools-nya juga akan langsung memberikan flagging jika memang ditemukan ada sesuatu yang suspicious ya, baik itu di aplikasi, di operating system, ataupun di sisi user gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengetahui, oh user spesifik ini nih ada curiga nih ya, apa yang terjadi, apa yang loophole-nya apa gitu ya, kita bisa melakukan inspeksi di situ. Kemudian juga kita bisa melakukan scanning G Suite ya, di sini saya belum masukkan, G Suite juga kita bisa lakukan scanningnya, Office 365, SharePoint ya, data related PII itu kita bisa tarik informasinya. Tujuannya adalah kita ingin memberitahukan ke IT, jika Bapak Ibu aktif menggunakan SharePoint, berapa banyak sih dokumen confidential gitu ya. Karena dokumen-dokumen confidential bahwasannya itu harus di-treat secara khusus. Ya, perlu ada separation dengan data-data biasa gitu ya. Kita perlu mungkin menambahkan DLP, kita perlu classification, kita perlu labeling data-data yang confidential seperti itu. Dan nanti teman-teman akan quite surprise ya, jika kita melakukan scanning, kita bisa mendeteksi berapa banyak data yang di-tag mempunyai sensitivitas tinggi. Ya, itu bisa ribuan nanti datanya gitu. Dan kita bisa tahu bahwa oh ini data-data nih perlu diproteksi. Kalau tidak diproteksi akan bisa backfire ke company itu sendiri. Nah, selain daripada tools yang kita gunakan, kita akan menjalankan juga kuesioner ya. Kuesioner ini akan relatednya ke SOP atau policy berdasarkan SIS control framework tadi. Jadi ada 20 pertanyaan, jadi kurang lebih ada sekitar 40-an karena satu pertanyaan ini ada 2 atau 3 pertanyaan di dalamnya lagi ya. Karena di sini fungsinya kita ingin mengetahui proses yang terjadi di sana, sehingga jika ada proses yang sudah baik, it's good, ya tinggal kita teruskan. Tapi kalau ada proses yang belum berjalan dengan baik, itu kita akan berikan advice, how to fix it, gitu ya, untuk bisa lebih secure. Oke, ini ada kuesioner juga, tapi ini lebih ke yang program nomor 2, related ke secure teamwork assessment, bagaimana kita membuat secure work environment secara di organisasi kita. Gitu ya. Jadi nanti salah satu kuesioner ini akan ada di dalam program tersebut. Nah ini sebagian capture aja mengenai data yang di-collect dari tools-nya. Jadi kita bicara dari sisi account, ya kita bisa mengetahui account ini keadaannya seperti apa. Dan si tools-nya akan memberikan flagging. Nah ini bad semua nih. Kenapa dia bad gitu ya? Yang pertama kita cek user ini dia terregister sebagai admin. Kapan dia login? 2018 sudah lama sekali, gitu ya. Jadi ini kita bisa periksa. Kemudian account yang paling bawah, kenapa dia bad? Kita lihat di bad password attempt-nya tinggi sekali, 246.000. Ini bisa kita sangat assume bahwa account ini pernah kena brute force attack. Karena login attempt-nya sangat tinggi sekali. Nggak mungkin orang yang melakukan ini, tapi pasti akan ada sebuah tools yang coba penetrasi di account ini. Nah, kemudian kita lihat dari sisi operating system ya, kita lihat mission critical updates-nya ada berapa banyak, kita bisa langsung dapatkan datanya. Aplikasi yang terinstall ya, ini suspicious, nanti kita akan cek dengan CVE.
Jadi Java 8 update 1.7.1 apakah ada loophole atau vulnerabilities yang mungkin muncul. Nah, ini akan kita cek di CVE, dan bila mana ada itu kita akan taruh di dalam report sehingga Bapak Ibu tahu dan punya visibility. Kemudian kita cek di Office 365 dengan Microsoft Secure Score juga. Ini kita tampilkan ke dalam reportnya seperti itu. Oke, ini gambaran dari final report ya yang kita bisa berikan nantinya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan company rating ya. Jadi ada 1 sampai 4 paling tinggi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan posisi saya di mana sih berdasarkan sys control tadi dan berdasarkan best practice dari average industri yang lain seperti itu. Kemudian kita juga memberikan advice ya bagaimana improve cyber security-nya, caranya bagaimana, termasuk produk-produk yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan gitu. Assessment ini sangat cepat ya, tujuannya kita melakukan quick assessment ya. Jadi kalau kita bicara assessment ini biasanya 2 hari selesai in a normal environment ya, normal environment, normal working. Tapi sayangnya ketika COVID ini menyerang, ini semua berubah gitu ya, karena kita tahu banyak perusahaan itu menerapkan jam kerja yang ganti-gantian gitu ya, seminggu masuk, seminggu nggak masuk, 2 minggu masuk, 2 minggu nggak masuk seperti itu. Jadi in terms of scanning di endpoint ya itu akan lebih panjang ya karena kita akan menyesuaikan waktunya dengan customer ya karena customer yang akan tahu kapan user itu aktif ya PC notebooknya gitu endpoint-nya karena cyber security assessment itu best practice memang dijalankan pada waktu office per 3 hour seperti itu. Jadi waktunya fleksibel tapi biasanya sih 2 hari itu sudah selesai ya tapi karena keadaan seperti ini jadi agak bisa 2 minggu baru kelar untuk scanningnya saja. Kemudian reporting-nya kita akan menganalisa reportnya itu butuh waktu 4 sampai 5 hari ya 4 hari lah biasanya itu sudah bisa keluar reportingnya dan saya bisa sharing ke Bapak Ibu dan kita berikan at the end report tersebut sebagai acuan ke depannya gitu. Nah, cara kita melakukan scanning bisa 2 cara ya di environment-nya baik itu yang full Active Directory sama yang non-AD ya. Basically yang Active Directory semuanya akan dilakukan otomatis sentralisasi manajemennya. Tapi kalau yang non-AD endpoint-nya kita perlu a little bit manual di sini karena kita perlu kirimkan 2 file ke endpoint. Yang pertama configure.bat file untuk membuka firewall, membuat temporary local admin account, sehingga si sisa server itu bisa kirimin agent-nya, dan agent bisa terinstall dengan baik di sisi endpoint dan melakukan tugasnya, mereport data kembali ke sisa server. Setelah tugasnya selesai, kita perlu menjalankan file yang kedua, which is rollback.batch file, di mana tujuan dari file ini adalah merollback konfigurasi kembali seperti awal ke sisi endpoint gitu. Nah, kalau kita kembali ke Active Directory environment, kita tidak perlu melakukan itu semua ya, karena kita hanya butuh bikin open port firewall itu di GPO-nya, kemudian sisa server akan nge-push agent melakukan tugasnya, dan agent akan self-destroy dirinya sendiri. Jadi kita tidak perlu keliling satu-satu untuk menguninstall si agent-nya ini, seperti itu. Nah, how about the network gitu ya? Mungkin ada concern seberapa besar itu karena ada agent ya, datanya seberapa besar. Jadi kalau kita bicara data ya, itu maksimum itu 5 mega per endpoint agent size-nya. Dan cara kita melakukan scanning itu kita batasi. Jadi sistemnya itu dia bikin batch. Satu batch itu 30 endpoint maksimum yang dia scan untuk menghindari beban di sisi network gitu ya. Jadi per batch 1 30 endpoint, another batch 2 30 endpoint. Begitu seterusnya sampai selesai. Dan apa yang terjadi di sisi endpoint? Nah, di sisi endpoint itu tidak merasakan apapun. Ya, tidak perlu downtime, tidak perlu restart. Karena semua jalan di background. Utilisasi CPU dan memori sangat kecil juga. Dan data yang ditransfer balik ke sisa server itu kecil, maksimum hanya 4 mega. Karena isinya semua data logs atau text based file. Dan balik lagi, agent semua akan mendelete dirinya sendiri tanpa ninggalin residu apapun gitu ya. Dan again saya ingatkan sisa tools ini adalah instalasinya di on premise, bukan di tempatnya Microsoft, bukan di tempatnya business partner gitu. Oke, dengan itu saya ingin sudahi presentasi saya. Saya kembalikan ke Pak Zul, mungkin ada pertanyaan. Baik. I'm more than happy to answer the question. Thank you. Baik, terima kasih untuk sesinya Pak Antoni ya, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua mengenai materi dari solution assessment ya Pak ya. Baik, selanjutnya untuk sesi presentasinya akan dilanjutkan oleh Pak Poni dan Pak Galang. Pak
Pak Poni adalah VP of Technology dari PCMan, nantinya akan meng-highlight ya Microsoft 365 Security Overview, dan juga nanti akan ada demo dari fitur-fitur security yang ada di Microsoft 365. Pak Poni mungkin bisa sambil mempersiapkan materinya ya. Dan nanti juga akan dibantu oleh Pak Galang. Pak Galang Reza adalah Adoption Specialist Office 365 di PCMan. Baik, sambil menunggu juga Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link feedback form yang udah kami share di dalam kolom chat ya, agar kami nantinya bisa mengirimkan materi presentasi, rekaman webinar, dan juga ringkasan pertanyaan Bapak Ibu semua. Baik, untuk sesinya saya persilakan Pak Poni untuk tempat dan waktunya. Ya, terima kasih Jul. Ya, Suara saya bisa oke. terdengar jelas. Cukup Ya, jelas Pak slide Poni, saya. terima kasih. Baik, slide saya juga sudah muncul ya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan sesi saya mengenalkan fitur-fitur security yang ada di dalam Microsoft 365 ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi dari Pak Ivandi dan juga dari Pak Antoni, terutama dari Pak Ivandi menjelaskan Microsoft 365. Jadi Microsoft 365 ini sekarang adalah nama resmi untuk produk yang dahulu memang sudah bernama Microsoft 365 dan juga Office 365. Jadi Office 365 sekarang sudah di-rename juga menjadi salah satu plan di dalam Microsoft 365. Nah, Microsoft 365 yang saya bawakan ini pada dasarnya seluruh fitur-fiturnya akan dilandaskan kepada Microsoft 365 Business Premium, yaitu salah satu SKU Microsoft 365 dan juga boleh dibilang menjadi sekarang the suite package ya, paket Microsoft 365 yang paling cocok juga paling laku lah gitu ya. Lengkap fitur-fiturnya baik dari fitur services, layanan email, OneDrive, Teams, dan juga untuk berbagai tentunya aplikasi Microsoft Office yang sudah kita kenal ya, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint yang tersedia baik di Android, iOS maupun desktop maupun Windows ya, lengkap dengan satu license bisa dipakai up to 5-10 devices secara bersamaan bagi user tersebut. Jadi bagi korporasi, bagi bisnis sekarang tidak perlu lagi khawatir usernya ada yang mau pakai Windows, ada yang mau pakai Mac, ada juga yang sekarang maunya pakai iPad Pro, ada juga yang mau pakai Galaxy Tab, terserah, nggak ada masalah. Ya, itu bisa berganti kapan saja, bahkan mereka boleh punya lebih dari satu, maka Microsoft 365 licensing dengan mudah per license itu memberikan lisensi kepada 5-10 alat tersebut. Nah, jadi dengan fitur security yang standar di semua devices ini, maka setiap user yang menggunakan Microsoft 365 akan menikmati security protection, ya, security features, ya, untuk melindungi terhadap cyber threat, kemudian perlindungan terhadap data loss, ya, dan juga mengamankan device dan mengatur bagaimana dan siapa dan bagaimana aplikasi dan data ini bisa diakses. Jadi kalau kita bicara mengenai security, harus kita bedakan dengan proteksi data. Proteksi data itu sekedar mengamankan datanya nggak hilang, ya. Kemudian kalau secara tradisional kita mengamankan data, caranya gimana? Ya udah kasih password, gitu ya. Tapi kita belum bisa mengatur kalau usernya udah punya password, datanya ini bisa lari keluar apa enggak, gitu. Atau ini user kalau punya password, password diketahui orang bagaimana, ya. Jadi the most significant atau yang paling besar ya sumber kebocoran data itu sekarang terjadi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Antoni adalah melalui social engineering. Artinya ada orang atau sang hacker satu dan lain cara itu berhasil ya kita bilang membuat seorang user menjadi tidak waspada dan kemudian memberikan passwordnya ya. Nah itu sekarang menjadi sumber kebocoran data ataupun kebocoran password yang paling besar yaitu social engineering. Jadi penting sekali dalam kacamata security itu kita melihat sistem itu mulai dari bagaimana memastikan secara akses memang dia sudah secure. Seluruh aplikasi Microsoft 365 itu dibangun hanya dengan akses HTTPS saja. Ya, sudah fully on cloud, hanya menggunakan satu protokol yaitu HTTPS. The same protokol yang dipakai untuk internet banking dan sebagainya. Jadi akses apapun, kita mau akses email, mau akses file, mau akses data, akses informasi apapun dari device apapun
hanya ada satu protokol yang dipakai, yaitu HTTPS. Jadi ini membuat lebih mudah bagi IT untuk mengamankannya. HTTPS juga by itself sudah secure. Jadi kita hanya perlu memastikan bahwa ini bisa berkomunikasi dari satu titik ke titik lain. Sedangkan komunikasi dari satu titik ke titik lain ini, bagaimana mengamankannya sudah built-in di dalam seluruh aplikasi Microsoft 365. Baik, kemudian kita coba lihat juga perangkat security ini didesain sebenarnya untuk menjawab tantangan-tantangan apa saja ya. Yang sudah sangat umum tentunya adalah yang paling sering kita hadapi pertama, bagaimana melindungi users kita dari phishing. Ya, kalau virus, antivirus itu sudah sesuatu yang sangat standar lah, kita nggak perlu bicarakan lagi, gitu ya. Tetapi bagaimana ini seorang user sampai hari ini, terutama belakangan ini, kita sendiri juga di PCMan banyak sekali menerima email-email macam-macam gitu ya, ngakunya dari bank lah, bilang password Anda di Apple account Anda terbreach lah ya, sampai terakhir phishing-phishing lebih mengkhawatirkan adalah yang benar-benar sudah menuju ke cybercrime di mana ada email yang menyaru dari kolega kita yang mengatakan, oh maaf nomor rekening bank kita sudah berubah. Selanjutnya transfer ke sini ya. Nah, dan masalahnya email itu didesain sedemikian rupa ya, menyerupai memang kolega kita. Jadi memang mereka ini punya kuping di mana-mana, yang namanya hacker ini ya. Jadi dia dengan 1001 cara, dia sudah berhasil men-tap komunikasi email. Karena komunikasi email itu dengan mudah bisa bocor di mana saja ya. Mungkin sistem kita sudah secure, fully antivirus. Tapi waktu kita kirim email ke seorang vendor ya, siapa saja yang menerima email tersebut dan komputernya ternyata sudah terkompromis, berarti ya email kita juga sudah ikut terdengar ya. Jadi selama kita tidak mengencrypt email kita, maka kita sebenarnya selalu harus punya pegangan, terutama di bagian IT security. Pada dasarnya, kita harus menganggap ya semua orang tahu isi email kita, ya kecuali kita encrypt. Ya, sama dengan prinsip tadi yang disampaikan oleh Pak Antoni ya, bahwa pada dasarnya kenapa kita tidak boleh mempost data di sosial media. Kalau sekarang kita selalu mengusulkan ke seluruh klien-klien kita, step pertama di dalam kacamata security adalah selalu anggaplah seluruh data pribadi kita itu sudah diketahui data umum ya, tanggal lahir, nama lengkap, nomor KTP, ya, kota lahir, dan maaf, nama ibu kandung. Jangan mengira nama ibu kandung kita itu sesuatu yang orang lain nggak tahu, ya, karena begitu banyak data itu dipakai, ya, itu semuanya akan mudah diketahui. Jadi perangkat security itu mulai nantinya perlu untuk berangkat dari menggunakan sesuatu yang kita tahu, what we know sebagai pengaman, menjadi what we have. Itu penting sekali. Itulah nanti kita masuk ke dalam multi-factor authentication. Ya, kenapa multi-factor authentication itu penting ya? Karena kalau sekedar pakai password, ya passwordnya mau bertingkat-tingkat, segala macam. Bagaimanapun itu adalah sesuatu yang kita tahu, yang kalau sudah diberitahu ke orang lain bisa tahu. Tapi kalau kita menggunakan what we have, misalnya sidik jari, ya, face ID dan sebagainya sebagai factor authentication kedua, itulah cara kita mengamankan akses. Setelah kita sudah mengamankan akses, itu nggak cukup. Bagaimana kita memastikan seorang user itu bekerja dari rumah itu secara secure? Oke, aksesnya sudah aman. Kalau perlu pakai MFA, ya. Dan MFA di dalam Microsoft 365 Business Premium pun itu bisa memanfaatkan conditional access. Artinya, jadi bisa diatur kalau sekarang seorang user itu akses dari dalam kantor, maka mungkin dia hanya perlu diverifikasi dengan 1-2 poin ya, yang lebih sederhana, misalnya PIN ya ataupun password. Tetapi kalau dia ada di luar kantor, maka Microsoft 365 bisa dibuat rules-nya mendeteksi dia ada di luar kantor, di luar jaringan kantor. Dia mengkoneksi, dia mau akses email ataupun mau akses data yang ada di dalam SharePoint kita, file-file atau data kita itu dari luar kantor, maka baru men-trigger sebuah MFA misalnya. MFA itu bisa berupa SMS kepada nomor handphonenya atau kepada sebuah aplikasi misalnya bernama Microsoft Authenticator yang terinstall di handphone Android ataupun iOS-nya. Nah, itu semua sudah built-in ya sekarang di dalam Microsoft 365 Business Premium. Itu tentunya akan bisa membuatkan suatu sistem yang lebih aman sehingga user bisa bekerja dari luar. Dan kemudian bagaimana kita juga bisa memberikan akses yang tepat
ya kepada seorang users ya. Jadi how do I safeguard confidential business data? Artinya karena kita tahu mengamankan data supaya tidak bocor keluar bukan lagi sekedar memastikan akses, permission, bahkan MFA itu cukup ya untuk mengamankan semua data itu. Kita pun harus memikirkan bagaimana kalau user itu tanpa sengaja itu misalnya mau forward, mencopas, men-save data-data yang confidential itu ke tempat yang sebenarnya sudah tidak aman ya. Misalnya dia kalau menggunakan iPhone atau Android, dia mencoba mengcopy datanya dan dia save ke SD card, atau mungkin dia mencopas sebuah informasi data yang confidential dari company, kemudian mungkin dia taruh di sosial media ya, atau dia forward ke melalui personal emailnya yang notabene sudah tidak secure. Itu semua sekarang bisa dikendalikan dengan Microsoft 365 Business Premium. Nah, lalu bagi apa yang tools-tools ataupun apapun yang dipakai ya, kalau bicara fitur itu banyak sekali ya. Jadi di sini saya ingin supaya presentasi ini bisa singkat dan pesannya bisa sampai, saya coba sampaikan tanpa tidak terlalu banyak menyinggung mengenai nama tools ya, seperti ATP ya atau Advanced Threat Protection. Itu adalah jawaban Microsoft bagi solusi EDR. Antivirus sekarang kita tahu sudah standar. Di dalam Office 365, Microsoft 365, antivirus nggak usah ditanya lagi, sudah built-in. Seluruh aplikasi cloud-nya pada dasarnya sudah ada antivirus berlapis. Tapi untuk perlindungan sekarang, kita itu nggak cukup. Kalau di dunia antivirus, itu perlu menambahkan yang namanya EDR, ya, Endpoint Detection Response. Nah, kalau di Microsoft, ini bernama ATP, Advanced Threat Protection. ATP ini akan melakukan pengecekan, misalnya salah satunya pada saat user mengklik sebuah link di dalam aplikasi Office 365 atau Microsoft 365, dimanapun, baik di email, lewat di Teams, bahkan di SharePoint site-nya mungkin, begitu ada klik sebuah link, maka link itu akan selalu dicek real time pada saat itu diklik. Jadi kalau diklik kemarin nggak ada masalah, 1 bulan lagi diklik, ternyata itu sudah diambil alih oleh hacker, ATP akan bisa menangkapnya, gitu ya. Dan kemudian bila ada attachment di dalam email ataupun external data yang masuk, semua attachment itu otomatis akan dilakukan pengecekan. Seperti saya bilang, antivirus sudah pasti, nggak usah ditanya. Tapi setelah antivirus, kemudian dia akan melakukan namanya istilahnya kalau kita pinjam dari dunia ini ya, dunia pengamanan teroris dan bom ya, akan dijalankan di dalam sebuah detonation chamber ya, sebuah sandbox di mana email yang dia attachment yang dicurigai berbahaya itu akan coba dieksekusi di dalam sebuah virtual machine secara otomatis tentunya untuk melihat begitu attachment ini dijalankan dalam sebuah virtual machine, dia mengefek ke registry atau ke data file apa saja untuk menentukan dia aman apa enggak ya. Jadi daripada antivirus bekerja dengan mendeteksi sebuah attachment itu mengandung ciri-ciri virus apa enggak. Setelah dia sudah aman, kalau memang dicurigai ada masalah, maka dia akan langsung masuk ke inspeksi yang bernama detonation chamber ini, di mana attachment ini akan dieksekusi secara real time dan kemudian dilihat hasilnya. Jadi dengan cara seperti itu, ATP, Advanced Threat Protection yang ada di dalam Microsoft 365 Business Premium ini bisa mengamankan kita dari apa yang disebut dengan zero day threat, yaitu virus yang baru dibuat hari ini, bahkan sekarang ini banyak targeted attack. Virus yang baru dibuat pada saat sekarang dan hanya dikirim ke company-company tertentu ya, untuk mempertinggi kemungkinan itu bisa tembus bagi antivirus biasa yang masih mengandalkan signature scan saja. Nah, kemudian anti-phishing ini juga sudah mengemploy machine learning, jadi dia belajar dari pattern email yang tersebar di seluruh dunia, karena Office 365 kan sekarang sudah dipakai di seluruh dunia. Jadi dengan cepat sebuah threat yang tadinya kita bilang, oh ini berasal dari sebuah negara gitu ya, negara antah berantah gitu ya, mulai menyerang ada di sana, maka sebelum dia menyebar lebih lanjut, pattern atau informasinya sudah ada di dalam Microsoft 365 Graph. Microsoft 365 Graph itu bisa dibilang adalah sebuah pusat data analisis digital terbesar di dunia boleh sekarang, yang menginkorporasi seluruh pembelajaran, baik itu pattern, threat signature, ataupun hal-hal yang lain yang berhubungan dengan cyber security threat, itu terkumpul dalam satu giant big AI thinking machine ya. Dan seluruh aplikasi di dalam Microsoft 365 Business Premium memanfaatkan informasi dari Microsoft Security Graph ini.
Tadi sudah saya sampaikan enable advance ya, multi-factor authentication dan conditional access. Jadi dengan fitur ini kita bisa mengatur aplikasi ini cuma jalan di device tertentu yang sudah mungkin di verifikasi oleh IT, sudah diberikan sertifikatnya oleh IT, baru boleh pakai. Gitu. Kita juga bisa mengatur bagaimana device security enrollment kepada, certificate enrollment kepada legitimate device ini secara self-service, atau kalau memang tertentu harus dibawa ke IT dulu untuk diperiksa secara menyeluruh, bisa juga. Itu tinggal kita memilih saja bagaimana menerapkannya. Jadi aplikasi hanya jalan di device-device yang sudah di-sanction oleh IT department, kemudian kita bisa menerapkan MFA secara logical, jadi artinya misalnya saya ambil contoh tadi ya, kalau akses dari legitimate device, oke, tidak perlu MFA. Tapi kalau lagi akses webmail melalui satu komputer yang belum diamankan oleh IT, belum ada sertifikat security-nya, maka MFA-nya otomatis ter-trigger, di mana mungkin ada SMS yang dikirim ke HP-nya, atau user perlu melakukan ekstra step, yaitu mungkin mengklik sesuatu di HP-nya di dalam Microsoft Authenticator. Dan di dalam Microsoft 365 Business Premium ini juga sudah memberikan lisensi upgrade lisensi ke Windows 10 Professional. Jadi kalau kita punya komputer-komputer yang mungkin masih versi lama, Windows 7 Pro gitu ya, atau bahkan ada yang masih punya Windows Vista Business gitu, atau XP Pro bahkan, maka dengan mensubscribe ke Microsoft 365 Business Premium, ini kita bisa upgrade, ya, dapat hak upgrade ke Windows 10 Professional. Nah, seluruh perangkat security, kenapa Windows 10 Professional sangat penting sekarang, selain karena Windows 7 juga sudah end of support, tetapi paling penting adalah karena di dalam Windows 10 Pro, ya, seluruh fitur modern security, ya, baik secara built-in maupun dalam bentuk yang ready to be managed by Microsoft 365 Business Premium itu sudah ada di sana. Jadi kita mendapatkan device yang memang sudah up to date security-nya dan di-manage oleh Microsoft 365 Business Premium. Dan sehingga saya bilang Microsoft 365 Business Premium ini menjadi sebuah suite bundle ya bagi company, karena setelah kita subscribe, kalau ada komputer yang ternyata belum Windows 10 Pro, otomatis itu akan bisa di-upgrade ke Windows 10 Pro juga. Oke. DLP, ya, ini adalah bagaimana sebuah fitur yang ada di dalam Microsoft 365 Business Premium membantu kita mengamankan data bagi user-user yang memang udah punya hak. Ya, jadi ini saya contohnya mereka beremail dan kemudian mengirimkan sebuah informasi-informasi yang sifatnya sensitif, mungkin nomor kredit card dan sebagainya. Maka pada saat sebelum email itu dikirim, itu kita bisa lihat di sini, ya, Microsoft DLP sudah akan men-trigger sebuah policy tip ya. Nah, ini kita bisa pada dasarnya bisa dalam bentuk policy tip, jadi hanya suggestion. Bisa juga itu dalam bentuk di blok ya. Jadi tidak bisa dikirim. Kita juga bisa men-set rules-nya itu untuk membutuhkan autentikasi tambahan. Jadi kalau mau kirim informasi ini perlu disetujui oleh manajer Anda dulu misalnya begitu, atau disetujui atau di-approve oleh IT security yang sudah di-assign dulu, misalnya seperti itu. Itu semua bisa dilakukan ya. Dan di dalam Microsoft 365 Business Premium, itu juga sekarang sudah berikut dengan archiving, sehingga seluruh komunikasi email users itu bisa ada, sudah tersimpan, walaupun karyawan ini sudah resign. Baik, nah bagaimana tadi kalau kita bicara mengenai email ya, nah bagaimana dengan dokumen, bagaimana dengan Word, atau Excel, atau bahkan PowerPoint kita. Nah, hal yang sama sekarang di dalam Microsoft Office yang ada di dalam Microsoft 365 Business Premium sudah dilengkapi dengan AIP, Azure Information Protection, di mana kita bisa melabel ya dokumen-dokumen berdasarkan policy-policy yang sudah di-define sebelumnya. Jadi company bisa mendefine ini kita di dalam perusahaan ada namanya dokumen confidential secara umum, ada yang sifatnya confidential boleh dibaca oleh seluruh employee tapi tidak boleh. Mungkin juga ada dokumen tertentu yang hanya boleh diakses oleh bagian payroll mungkin ya. Nah, maka pada saat kita mengapply salah satu label ini, maka otomatis dokumen ini akan terenkripsi. Dan setelah terenkripsi, maka dokumen ini akan otomatis diatur haknya. Siapa yang boleh baca, siapa yang boleh edit. Dan uniknya, yang boleh edit belum tentu punya hak
untuk memiliki dokumen ini. Jadi bisa saja satu kelompok orang diberikan hak untuk edit, ya, dia bisa edit, dia bisa save, ya, tapi dia tidak bisa menambah users lain. Atau kalau dokumen ini dia kirim ke orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, dokumen ini itu tidak bisa dibaca oleh orang lain selain yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, saya ambil contoh sederhana, saya Poni menulis sebuah dokumen, kemudian saya encrypt, dan saya berikan kepada Pak Galang, rekan saya, boleh baca. Ya, kemudian rekan saya satu lagi, Jul, boleh edit. Nah, Pak Jul bisa edit, ya, tapi dia tidak bisa menghilangkan akses dari Pak Galang. Jadi Pak Galang tetap bisa read. Pak Jul udah edit, dia udah save, lalu dia mau berikan kepada orang lain, ya. Nah, misalnya Denny, nggak bisa, karena dokumen ini dari awal sudah saya buat, hanya boleh diedit oleh Jul, hanya boleh di-read oleh Galang. Walaupun Pak Jul boleh edit, dia tidak bisa mengubah permission-nya, ya. Jadi pada saat dokumen ini tersimpan ke USB, tercecer, terbawa orang, nggak ada masalah. Ya. Bila ada salah satu orang yang sudah kita berikan hak sesuai policy ini, dia resign, suatu hari dia resign. Dokumen ini masih ada di dalam USB-nya dia, mungkin masih ada di komputernya dia, nggak masalah, nggak usah repot-repot wipe. Begitu passwordnya di reset hari itu, karena dia sudah resign dari company, seluruh dokumen-dokumen tersebut, walaupun masih ada bersama secara fisik pada orangnya, sudah nggak akan bisa dibaca sama sekali, ya. Mau di-crack dengan superkomputer pun nggak tembus, karena itu terenkripsi dengan 256 bit encryption. Oke. Nah, lalu terakhir, setelah kita sudah mengamankan data dengan siapa dan bagaimana mengaksesnya, kita sudah punya advanced threat protection melindungi kita dari hacker, kita punya DLP untuk mengamankan data-data sensitif supaya tidak jatuh keluar, ya. Kita dapat hak upgrade ke Windows 10 Pro yang mengaktifkan seluruh fitur-fitur security-nya, maka di sini juga kita mendapatkan mobile device management, ya. Mobile device management atau lazim disebut MDM sudah built-in di dalam Microsoft 365 Business Premium. Jadi MDM ini artinya kita yang memakai Microsoft 365 Business Premium tidak perlu lagi mensubscribe kepada layanan ataupun software khusus untuk memanage device-device kita. MDM yang ada di dalam Microsoft 365 Business Premium ini bisa mengakses Windows 10 Pro dan juga iPhone, Android, ya, dan juga Windows Phone. Jadi secara summary-nya, kita bisa summarize pada dasarnya Microsoft 365 Business Premium ini memberikan kita fitur security conditional access, ya, yaitu tadi seperti yang nanti akan juga didemokan oleh rekan saya Galang. MFA, walaupun tidak didemokan, sudah saya jelaskan bahwa MFA ini pada dasarnya menambah faktor kedua daripada menggunakan what we know. Sekarang kita menambahkan satu faktor kedua pada saat waktu kita login, yaitu what we have. Ya, bisa berupa fingerprint, bisa berupa SMS kepada handphone yang kita miliki, atau kepada aplikasi yang kita di-install di handphone kita, namanya Microsoft Authenticator, kita bisa memanfaatkan hal itu untuk MFA-nya. Ya. Self-service password ini penting bagi company yang usersnya banyak. Ya. Jadi, sadarkah kita kalau di IT, selama kita belum mempunyai self-service password, celah security kita itu sebenarnya, kalau kita mau audit, ya, mau audit security, kita pasti nggak lulus. Kenapa? Karena setiap kali user lupa password, dia call IT yang mereset passwordnya. Jadi for that moment, pada satu saat itu di mana IT mereset password seorang user, IT berarti tahu password user tersebut pada saat itu. Ya, jadi pada dasarnya setiap kali ada user merequest untuk passwordnya di-reset, bila itu masih dilayani oleh seorang manusia, sebenarnya itu kita nggak akan pernah lulus dalam sebuah audit security. Ya. Jadi dengan menerapkan self-service reset password, itu semua bisa diselesaikan. Tidak perlu ada campur tangan human, ya, pada saat seseorang user perlu mereset passwordnya. Karena dia cukup memanfaatkan multi-factor authentication saja, ya. Dan fitur ini sebenarnya adalah yang mulai dikenalkan dari tahun lalu di dalam Microsoft 365 Business Premium, ya. Dan itu akan ditambahkan lagi, nanti kita juga bisa mengamankan aplikasi-aplikasi di luar Office 365 yang sebentar lagi akan dirilis
pengumumannya oleh Microsoft di mana Microsoft 365 Business Premium akan segera memiliki Azure AD P1. Ya, ini saya tidak jelaskan lebih detail mengenai Azure AD P1, silakan kalau ada yang mau bertanya, tapi pada dasarnya kalau ini sudah aktif, kita pun sekarang bisa mengamankan aplikasi-aplikasi baik dari Microsoft 365 Apps maupun aplikasi-aplikasi di luar Microsoft 365 Apps. Summary-nya, jadi ATP adalah untuk perlindungan terhadap virus dan malware, ya. Kemudian karena kita sudah fully secure menggunakan HTTPS, tidak perlu lagi ada VPN kalau di dalam mengoperasikan Microsoft 365 ini. Jadi kalau kita sudah terapkan ini, kita bisa singkirkan ya VPN subscription tahunan kita dan seluruh VPN akses kita tidak diperlukan. VPN hanya dibutuhkan sekarang untuk IT aja yang memanage ya. Users tidak butuh lagi VPN. Kemudian conditional access, sehingga users bisa mengakses data, aplikasi, melalui device ya yang sudah ditentukan, maupun device yang belum terdaftarkan secara aman. Dan AIP itu menambahkan fungsi enkripsi kepada dokumen-dokumen yang ada di dalam Microsoft 365. Jadi secara singkat, itu adalah gambaran mengenai Microsoft 365 dan fitur-fiturnya, fitur-fitur security yang ada dalam Microsoft 365. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya, sambil kemudian rekan saya sekarang akan mendemokan beberapa fitur yang saya sampaikan tadi. Ya, oke, silakan Galang, bisa take over. Thank you. Iya, terima kasih Pak Poni. Baik, kali ini di sini saya akan mendemokan mengenai beberapa fitur yang tadi sudah diinfokan Pak Poni. Yang pertama adalah fitur dari Azure Active Directory Conditional Access. Jadi sebenarnya apa sih Azure Active Directory Conditional Access? Itu sebenarnya di mana kita memberikan sebuah policy, conditional policy, di mana user harus memenuhi requirement policy tersebut untuk bisa akses ke resource data yang ada di company kita. Jadi di sini saya misalnya mengambil contoh seperti ini. Saya sudah di sini sudah memberikan membuat sebuah conditional access, di mana conditional access ini kita bisa memilih ya, kita conditional access ini ingin di-assign ke user siapa saja. Jadi kita bisa memilih hanya ke user tertentu saja. Kemudian aplikasi apa yang ingin kita terapkan conditional access ini? Di sini saya ambil contoh adalah aplikasi Office 365 Exchange Online, yaitu email account-nya. Jadi user ini nanti harus memenuhi policy tersebut untuk menggunakan untuk mengakses data email. Kemudian ada grant access. Nah, grant access ini adalah policy-nya yang saya buat. Jadi user ini harus harus mengakses data company menggunakan device yang ditandai sebagai compliant device. Jadi apa sih compliant device? Jadi compliant device itu merupakan device-device yang telah terregister ke Azure ID. Kemudian dari Azure ID itu nanti akan diverifikasi apakah device ini sudah memenuhi compliance policy yang sudah kita tentukan atau belum. Compliance policy itu seperti requirement yang kita tentukan, syarat-syarat yang kita tentukan untuk device tersebut mark as compliant. Misalnya, device tersebut harus memiliki password, device tersebut kondisinya harus terencrypt, atau device tersebut harus memiliki minimum OS berapa. Nah, jika device tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah kita tentukan, device tersebut tidak akan ditandain sebagai compliant device, dan oleh karena itu nanti device tersebut tidak bisa akses company data. Nah, simpelnya saya langsung demokan saja dari sisi klien, dari sisi user itu nanti bagaimana sih experience-nya. Jadi seperti ini. Di sini laptop yang saya share screen ini kebetulan adalah laptop yang sudah compliant. Jadi ketika saya menggunakan akses ke data, sebuah data user, misalnya di sini, saya ambil contoh. Saya coba login ke account Ronaldo, sorry, saya login ulang. Oke, saya pastikan loginnya benar. Saya kemudian buka data Outlook. Nah, ini saya bisa
masuk ke login email user ini karena device yang saya gunakan adalah compliant device. Gimana contohnya kalau saya tidak menggunakan compliant device yang benar-benar belum saya register ke Azure ID ataupun belum ditandain sebagai compliant device. Jadi seperti ini, ketika saya klik sign in, kemudian saya masukkan passwordnya. Nah, jadi karena yang tadi yang saya terapkan compliant device itu hanya satu aplikasi, jadi kita tetap bisa login ke portal. Cuma nanti ada aplikasi tersebut yang akan terblok. Tadi kan saya men-settingnya adalah aplikasi email ya, Exchange Online. Jadi ketika saya klik Outlook di sini nanti akan mendapatkan error seperti ini. Jadi device yang digunakan untuk login ini belum memenuhi compliance policy yang sudah kita buat. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari conditional access. Kemudian selanjutnya saya akan mendemokan mengenai MDM dan MAM solution. Jadi MDM itu Mobile Device Management dan Mobile Application Management yang diatur oleh Intune, Microsoft Intune yang memang sudah bundling di dalam produk Microsoft 365. Saya ambil contoh seperti ini ya. Di dalam remote working saat ini kan kita juga tidak bisa pungkiri ya bahwa banyak user-user yang menggunakan mobile device untuk mengakses company-company data. Nah, gimana caranya kita bisa memprotek data kita jika data tersebut diakses menggunakan mobile device? Saya ambil contoh sini. Saya di sini ada 2 device Android yang sedang saya remote di sini. Ada bedanya, yang device ini yang satu adalah device yang dimiliki oleh kantor atau kita sebutnya company owned device. Nah, company owned device ini kita bisa mengatur dari sisi apa saja. Yang pertama, kita bisa mengatur aplikasi apa saja yang bisa terinstall di device ini. Jadi kita bisa memprevent user untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang di luar aplikasi yang dibutuhkan. Seperti Sesi itu. Bapak. Misalnya ketika saya buka Play Store, bisa dilihat aplikasi-aplikasi yang ada terlist di Play Store itu hanya aplikasi-aplikasi yang sudah kita approve dari Microsoft Intune. Jadi misal kita ingin menginstal aplikasi lain, misalnya saya ingin menginstal sebuah game, saya coba searching game di sini. Nah, itu tidak akan nampil dan kita tidak bisa install. Dan kita juga bisa atur bahwa device ini tidak bisa menginstal aplikasi yang di luar dari Play Store. Jadi benar-benar device yang akan digunakan yang di-provide oleh company itu hanya benar-benar digunakan untuk kebutuhan company saja oleh user, seperti itu. Kemudian juga kita tidak bisa pungkiri bahwa user terkadang juga mengakses data company menggunakan personal device. Misalnya contoh email. User itu juga mengakses data menggunakan device pribadi mereka. Namun gimana caranya kita bisa memanage data tersebut supaya data tersebut tidak bocor ke personal informasi ke personalnya si user tersebut. Misalnya misalnya saya di sini ada device personal atau kita sebutnya BYOD, bring your own device, maksudnya adalah personal device milik user, di mana di sini karena tadi saya sudah terapkan conditional access, user tersebut mau tidak mau harus mendaftarkan handphone ini ke Azure AD. Namun Azure AD ini tidak memanage device-nya secara full seperti COD device tadi, melainkan dia hanya membuat sebuah profile di mana profile tersebut adalah profile yang di-manage oleh Azure AD. Sedangkan untuk personal information ataupun personal apps yang digunakan oleh user itu tidak di-manage. Jadi tetap user diberikan keluasaan untuk device-nya sendiri dan dari Intune itu atau dari Azure itu hanya memanage dari sisi aplikasi yang sudah kita tentukan saja atau profilnya sendiri. Kita sebutnya work profile di sini. Jadi kalau misalnya saya buka start di sini, kita lihat di sini ada 2 tipe, ada yang personal, ada work. Jadi seperti ini kayak ada dual apps dan apps satunya ini adalah apps yang digunakan untuk akses ke company data. Saya ambil contoh di sini. Saya coba sudah configure Outlook untuk mengakses sebuah email menggunakan work profile. Kemudian di sini saya bisa dengan MAM policy, Mobile App Management, di sini saya bisa mengatur sebuah Android protection policy atau Android App Protection Policy di mana saya bisa mengatur kita memprevent
data-data kita itu bocor keluar. Misalnya di sini, saya coba mengcopy message yang ada di dalam email ini. Saya klik copy. Kemudian saya ingin mempastenya ke personal aplikasi saya. Misalnya saya coba search, saya coba buka Telegram. Seperti ini. Ya, ketika saya paste di sini, ini tidak bisa, tidak muncul pilihan paste. Ini saya sudah coba tekan, tidak muncul pilihan paste. Sedangkan sebaliknya, jika saya ingin mengcopy data dari luar, dari aplikasi Telegram ke company application, itu tetap bisa. Jadi saya berikan akses, misalnya ingin copy data dari WhatsApp atau dari Telegram, ingin copy ke sebuah email. Nah, itu tetap bisa. Ketika saya replay, saya paste, nah di sini muncul. Tapi begitu saya coba ini saya copy lagi, kemudian saya paste lagi di Telegram, yang terpaste adalah data yang sebelumnya saya copy. Jadi bukan yang saya copy dari company apps, tapi dia yang disimpan di clipboard itu yang hanya yang saya copy dari Telegram sebelumnya. Seperti itu. Itu adalah contoh bagaimana kita bisa memprotek data kita yang diakses melalui personal device. Kemudian tadi juga Pak Poni menjelaskan mengenai Azure Information Protection, di mana kita benar-benar di sini memprotek data kita langsung dari sisi datanya. Jadi benar-benar di-encrypt, yang hanya bisa mengakses data tersebut adalah user-user yang memang sudah diberi permission. Saya ambil contoh di sini, saya akan mencoba membuat sebuah file, dan kemudian saya akan labelkan dengan PCMan confidential. Jadi yang boleh mengakses file ini adalah user-user yang memang memiliki permission, yang sudah saya set permission di label tersebut. Jadi ketika saya klik label ini, otomatis dia akan mencari template-nya. Bisa dilihat di sini ada watermark confidential yang sudah memang saya setting. Jadi setiap dokumen yang terlabel PCMan confidential akan ada watermark seperti ini. Saya coba save. Kemudian nanti saya akses ke device yang kebetulan Office-nya itu tidak login menggunakan akun apapun. Jadi misalnya kita ambil contoh, ini misalnya file saya ini tercopy ke flash disk atau kemana, kemudian ada flash disk saya hilang dan ada orang yang mencoba mengakses data file saya ini. Saya coba simpan dulu ke sini. Nanti dia akan diminta login untuk mengakses data tersebut karena data tersebut di-encrypt. Nah, ini salah satu contoh kasusnya dengan Pak Poni sebutkan tadi. Misalnya kalau misalnya simpelnya kalau kita ingin memprotek data, ya datanya kita password. Tapi bagaimana kalau misalnya user tersebut sudah tahu passwordnya dan tiba-tiba user tersebut meninggalkan company kita dan dia ingin membuka data-data yang sudah di-copy ke komputer dia. Nah, itu jika dia sudah tahu passwordnya, pasti dia akan simple dengan mudah bisa akses data tersebut. Nah, jika dengan menggunakan Azure Information Protection, dia itu harus mengakses datanya menggunakan kredensial user tersebut. Dan jika user tersebut sudah resign, otomatis kredensialnya juga akan di-delete dan dia tidak akan bisa akses ke company data tersebut. Saya ambil contoh di sini. Saya coba akses ke Word. Saya coba pastikan ini login usernya benar. Ya, kalau gini, jadi ketika saya membuka datanya, kebetulan saya sudah membuat sebuah sharing folder ya. Jadi saya langsung bisa akses datanya yang saya buat tadi, bernama dokumen 2. Ketika saya buka dokumennya, jadi ini Office-nya belum terlogin kredensial apapun, nah dia nanti akan meminta kredensial ini. Jika usernya sudah resign, otomatis kan dia sudah tidak mempunyai kredensial dan dia tidak bisa mengakses data tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau usernya mempunyai kredensial, tapi diberikan akses terbatas. Jadi level AIP itu bukan hanya bisa diberikan akses atau tidak, tapi benar-benar bisa sedetail hingga apakah user tersebut bisa copy data atau user tersebut bisa print seperti itu. Saya coba login menggunakan profile lain. Simen 55 WWRD. Ya. Ya, saya akan mencoba akses data yang sama.
Dokumen 2 yang saya buat tadi. Nah, kebetulan user ini sudah saya loginkan menggunakan kredensial yang saya create, nama Ronaldo. Di sini, user ini hanya boleh diberikan permission untuk memview saja. Dia tidak bisa copy. Saya ambil contoh di sini. Ketika saya blok dokumen ini, saya klik kanan, dia tidak ada akses untuk copy dokumen ini. Seperti itu. Dia tidak ada akses screenshot. Jadi misalnya saya menjalankan screenshot, otomatis dia akan menghitam. Saya tidak bisa meng-screenshot dokumen ini, seperti itu. Di sini saya hanya memberikan akses dia sebagai print, bisa memprint dokumennya. Jadi dia bisa print. Bahkan dia pun tidak bisa save as ya. Jadi walaupun dia diberi read only, terkadang kan masih ada yang bisa save as. Nah, ini pun dia tidak bisa save as. Jadi dokumen ini benar-benar secure. Dan nanti ke depan misalnya user ini dia tiba-tiba meninggalkan company, otomatis kan kredensialnya sudah dihapus, otomatis user tersebut sama sekali tidak bisa melihat dokumen ini. Karena dokumen ini memerlukan login kredensial untuk mengakses dokumen ini. Itu bedanya AIP dengan dengan password biasa, seperti itu. Ya, mungkin itu sekian saja Pak Poni untuk demo kali ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Poni atau Pak Zul. Ya, baik. Pak Poni mungkin ada yang ingin ditambahkan atau kita masuk ke dalam sesi pertanyaan atau Q&A, Pak? Ya, baik. Saya rasa kita langsung masuk. Terima kasih ya, rekan saya Galang sudah mendemokannya. Saya lihat sudah jelas ya, sesuai dengan apa yang sudah kita coba sampaikan dalam sesi hari ini. Kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Ya. Ya. Oke. Yang pertama, kita mulai dari mana ya? Alik, pertanyaan. Pak Alik ya. Pertanyaan dari Baik, Pak baik. Alik. Iya. Sebelumnya pertanyaan untuk baik yang sesi sebelumnya, yang CSAT maupun Azure Assessment, apakah ada? Ada juga sih Pak. Jadi Ada ya, oke. Baik, kita ya. mulai dengan yang Microsoft 365 Security dulu ya. Baik, ya kita mulai dengan pertanyaan dari Pak Alik. Terima kasih Pak Alik ya sudah memakai layanan dari PCMan untuk migrasi email dan filenya. Nah, jadi melanjutkan pertanyaan Bapak. Saat ini AD server kami berbentuk VM, ke depan ingin pindah ke cloud. Apakah ada yang berbentuk PaaS, Platform as a Service ya di Azure ya. Jadi jawabannya juga sudah saya ketik dulu ya di chat. Singkatnya, ya sudah. Jadi Windows AD on Azure selain bisa memakai layanan Azure VM yang adalah berbentuk IaaS, sekarang sudah ada pilihan untuk memakai layanan PaaS, yaitu Platform as a Service, yaitu layanan bernama Azure ADDS, Azure ADDS, ya, ADDS. Yang adalah singkatan dari Active Directory Domain Services. Jadi dengan kita mensubscribe ADDS ini, dia akan mengaktifkan Windows AD ya di atas Azure AD kita. Jadi ini otomatis akan tersinkronis dengan Azure AD yang ada di dalam Microsoft 365 kita. Maka setiap users di dalam Azure AD kita itu otomatis sekarang bisa diakses seperti layaknya Windows AD. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan VM untuk hal itu. Jadi kalau kita menggunakan VM, maka kita perlu ada VM dan juga kita perlu tentunya ADDC ya untuk mensinkronis VM kita itu dengan Azure AD. Nah, seluruh komponen ini, jadi baik Windows AD-nya sendiri maupun juga directory sync-nya, yaitu AADC-nya, itu sudah dijalankan oleh Microsoft sendiri, sehingga user cukup subscribe layanan ADDS-nya saja. Nah, ADDS-nya saja nanti bisa di-subscribe sesuai dengan workload-nya, ya, dan sehingga seluruh aplikasi kita ya on cloud ya itu bisa mengakses si ADDS ini layaknya seperti Active Directory ya, bahkan bisa untuk join domain juga ya, maupun untuk aplikasi-aplikasi lain ya. Jadi dengan adanya ADDS, maka seluruh aplikasi kita baik yang legacy yang ngobrolnya atau protokolnya masih menggunakan Windows AD itu sekarang sudah bisa langsung jalan
maupun tentunya aplikasi-aplikasi kita yang modern ya, yang tidak menggunakan AD, tentunya itu bisa langsung tetap bicara ke Azure AD-nya saja ya. Jadi singkatnya bagi mungkin dari audiens yang ada yang mungkin belum terlalu paham, saya bisa jelaskan sedikit background-nya mengenai pertanyaan ini. Jadi kita perlu mengerti bahwa Windows AD itu tidak sama dengan Azure AD. Ya. Azure AD itu hanya menggunakan secure protokol HTTPS saja. Jadi seluruh klien yang bicara sama Azure AD itu otomatis hanya bicara melalui HTTPS. Sudah secure by itself. Tetapi aplikasi-aplikasi kita yang legacy, yang ngobrolnya sama Windows AD itu kan tidak menggunakan HTTPS. Itu menggunakan mungkin LDAP, mungkin menggunakan Kerberos, mungkin menggunakan IAM, ya, Microsoft Integrated Access Management. Yang notabene itu semua menggunakan protokol-protokol bukan HTTPS, bukan Modern Authentication. Nah, kita kalau ingin termasuk kalau kita Windows lama ya, misalnya Windows 7 mau join domain misalnya gitu, itu pasti menggunakan salah satu protokol itu. Nah, bagaimana kalau kita sekarang sudah aplikasi kita udah modern seperti Windows 10. Windows 10 kalau join ke Azure AD udah nggak perlu, dia bisa pakai HTTPS dan itu namanya join workplace. Tapi bagaimana dengan aplikasi kita? Mungkin aplikasi kita yang sebelumnya kita bangun sudah menggunakan Windows AD authentication ya, cara lama. Sekarang kita sudah mau pindah semua ke Azure. Windows AD kita pindahin ke Azure. Nah, maka bagaimana dengan aplikasi yang lama ini? Nah, jadi aplikasi yang lama ini solusinya adalah kita tinggal mengaktifkan di Azure sebuah layanan sekarang bernama Azure ADDS. Azure ADDS ini akan memunculkan sebuah Windows AD instance on Azure yang bisa diakses oleh aplikasi-aplikasi legacy kita. Ya, semoga jelas jawabannya, Pak Alik. Ya, baik. Terima kasih, Pak Puni. Silakan Bapak Ibu juga jika ada pertanyaan dapat. Oh ya, Pak Alik ada komen ya Pak ya, ada tambahannya Iya, Pak. itu termasuk. Ya, silakan Pak Alik. Ya, terima kasih Pak Poni. Cukup jelas Pak. Cuma ada satu tambahan lagi Pak yang terkait kayak group policy itu. Apakah itu memungkinkan juga dengan ADDS ya? Azure ADDS. Ya, kalau dengan baik Pak. Ya, kalau dengan ADDS ada Pak. Jadi dengan ADDS ini tetap ada Windows Group Policy yang sudah kita kenal ya dari dulu ya sebelumnya. Tetap ada Pak. Karena pada dasarnya ADDS ini sebenarnya Windows AD juga Pak, cuma dijalankan dan dikelola oleh Microsoft. Ya. Jadi fitur-fitur seperti Windows AD Group Policy tetap ada di sana. Ya. Oke. Baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. Informasi baru juga ini soalnya ya. Iya Pak. Baik Pak, makasih Pak Alik ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Alik dan Pak Puni. Selanjutnya Pak Antoni masih bergabung. Ya Pak Antoni. Ya Pak Zul, masih Pak Zul. Ya, Pak Antoni ada 2 pertanyaan. Dari yang pertama, sebentar. Dari Pak Anugrah Sito, Pak, ada pertanyaan seperti ini. Untuk aplikasi SISAT, apakah akan merecord semua data pribadi yang ada di kantor secara otomatis, Pak Antoni? Pertanyaannya. Mungkin bisa lebih spesifik Pak Anugrah ya, maksudnya data pribadi itu seperti apa? Karena dari sisi kacamata SISAT as a tools, yang SISAT bisa lakukan menggathering data related ke operating system, ya, related ke aplikasi, semua konfigurasi yang berjalan. Gitu. Tapi jika ada data-data mungkin seperti saya menyimpan KTP, SSL copy di situ, kita tidak trace data di endpoint, gitu ya. Cuman kalau kita melakukan scanning di SharePoint, ya, ketika kita menaruh sebuah file, biasanya kan ada tagging yang dilakukan. Nah, tagging tersebut jika ingin di-capture datanya itu bisa dilakukan oleh SISAT. Gitu. Jadi ada model data yang berbeda ya. Data yang di endpoint, data-data user itu tidak kita touch sama sekali. Tapi data-data file yang di SharePoint, jika memang dibolehkan untuk di-scanning, kita bisa melakukan scanning data-data yang di SharePoint dengan tagging-tagging yang sudah dilakukan. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, baik. Pak Nugrasito mungkin ada tambahan. Sambil menunggu juga saya share juga nih Pak Antoni jawab pertanyaan yang kedua Pak. Pertanyaan kedua itu dari Pak Muhammad Jubairi ya Pak ya.
apakah aplikasi Sisat ini free atau berbayar nih, Pak Antoni? Jika free mungkin bisa di-share link download-nya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Pak Muhammad. Ya. Untuk Sisat sendiri itu tidak free, Pak. Tapi untuk engagement-nya dan license-nya, jika Bapak ingin dan berminat mengikuti, nanti saya bisa bantu ya. Itu free, jadi tanpa adanya bayaran. Tapi memang tools ini tidak bisa langsung di-download untuk masyarakat umum gitu. Ya, Oke, baik mudah-mudahan Pak. menjawab pertanyaannya. Ya, untuk engagement-nya free ya Pak ya, tetapi untuk kalau misalkan ingin digunakan lagi di kemudian hari, itu memang ada license-nya ya, Pak Antoni ya? Betul. Tapi untuk engagement pertama kali awal itu bisa free. Seperti itu. Oke, baik. Ya, semoga menjawab Pak Anugrah Sito dan Pak Muhammad Jubairi. Iya, selanjutnya pertanyaan dari Pak Novianto, ini mungkin nanti Pak Poni bisa bantu jawab juga. Ini mengenai licensing nih Pak. Jadi pertanyaan dari Pak Noviantonya adalah sebutlah sebuah perusahaan A yang merupakan anak perusahaan B. Perusahaan B juga memiliki sebagian besar saham di perusahaan A, sehingga kedua perusahaan ini adalah satu grup. Ada satu kondisi di mana sebagian karyawan A dimutasi dengan membawa seluruh aset termasuk lisensi Microsoft di dalamnya, seperti CAL, SQL CAL, dan Microsoft 365 account yang tentu belinya terdaftar atas nama perusahaan A. Nah, yang ditanyakan adalah apakah tindakan mutasi dari perusahaan A ke perusahaan B walaupun dalam satu grup ini dilegalkan di pandangan Microsoft, atau mungkin Pak Antoni ada pandangan terkait licensing ini, Pak? Atau dengan Pak Poni ya, Pak? Ya, baik. Ya, pada dasarnya jawabannya bisa Pak. Jadi tapi memang kita perlu mengurus dulu proses hubungan ya, relationship ya. Jadi itu perlu mendaftarkan ke Microsoft Pak. Jadi memang ini tidak ada automation tools-nya, tapi kita bisa bantu. Jadi pada dasarnya kita perlu surat-surat yang menunjukkan hubungan dari kedua company tersebut. Nah, kemudian kita perlu mengajukannya ya ke Microsoft untuk mengestablish atau istilahnya melegalkan ya hubungan antara dua entity ini. Jadi ini umumnya biasanya terjadi kalau seperti contoh ada satu perusahaan A mengakuisisi perusahaan B ya, atau kemudian perusahaan A dan perusahaan B tadinya sama-sama beli, ternyata mereka belong to satu grup yang sama, maka itu bisa dikoneksikan Pak. Sehingga setelah dikoneksikan, maka itu ada aturan-aturan lisensi yang bisa digunakan bersama. Nah, jadi untuk sebelum ke sana, memang perlu urus dulu dari sisi legalnya. Sisi legalnya itu adalah dengan membantu, kita bisa membantu juga, tapi dengan cara kita meregistrasikan dulu hubungan dari dua company ini. Setelah dua company secara resmi, secara paper sudah bisa dianggap sebagai satu entity, maka iya lisensinya bisa Pak dipakai. Ya, tapi kalau satu dan lain maaf gitu ya, ternyata pengajuan untuk menghubungkan kedua company ini ternyata fail satu dan lain hal, misalnya gitu, ternyata dari bukti-buktinya tidak cukup untuk menunjukkan hubungan dari dua company ini, maka ya hal itu tidak legal. Ya. Jadi sekali lagi kita menyarankan untuk segera mengurus hubungan dari dua company ini supaya bisa dianggap sebagai satu entity. Semoga menjawab Pak pertanyaannya. Iya, baik. Jadi membutuhkan semacam suatu proses registrasi ya Pak Poni ya? Benar ya, proses Dengan registrasi di backend. ya. Menghubungkan perusahaan A dengan perusahaan B supaya jadi surat-suratnya ya, terutama surat-surat pendirian perusahaannya, termasuk hubungan yang menunjukkan tadi ya, pemegang sahamnya itu berapa persen antara company A dengan company B. Nanti akan ada consideration dari Microsoft yang akan keluar jawabannya bahwa ini bisa dianggap sebagai satu entity. Ya. Oke. Baik. Pertanyaan lanjutannya dari Pak Novianto, untuk mengurus hubungan ini apakah harus melalui pihak ketiga atau bisa langsung? Nah, mungkin bisa melalui reseller atau partner Ya. pembelian Microsoft sebelumnya ya Pak Poni ya? Betul Pak, iya. Jadi beli license-nya ke siapa ya, nah bisa urus lewat salah satu.
Biasanya diurusnya lebih besar aja, Pak. Jadi kalau Ya. license A dibeli dari reseller A, license B dibeli dari reseller yang selanjutnya, dilihat aja siapa yang lebih besar. Nah, itu dokumennya dikirim aja ke yang lebih besar, ya. Iya, Ya, kalau baik. sampai Oke, terima kesulitan, kasih. kalau sampai kesulitan, ya kita harusnya bisa bantu juga ya. Baik, dicoba saja ya, baik. Tapi pada dasarnya tinggal hubungi Ya, resellernya saja. Iya, benar. baik. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Novianto. Baik, selanjutnya kami masih menunggu jika ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua. Oke, ada pertanyaan tambahan nih Pak Poni dari Pak Ahmad Jufri. Jadi pertanyaannya adalah, jika kita sudah mensubscribe layanan Office 365, apakah nanti dapat di-upgrade menjadi Microsoft 365? Dan untuk license OS desktop on-premise-nya, apakah sudah tidak diperlukan lagi jika menggunakan Microsoft 365, Pak Poni? Ya, jadi pertanyaan pertama, layanan Office 365, ya bisa. Dengan mudah kita bisa upgrade ya ke layanan Microsoft 365 tergantung jenis lisensi dari Office 365 sebelumnya. Bila dia adalah OLP ya, open license, tinggal pada saat renewal itu di-upgrade. Tetapi kalau dia sudah berbentuk CSP, kita bisa bulan itu juga kita bisa upgrade langsung ke Microsoft 365 ya. Nah, untuk detailnya sih kita sarankan untuk berkomunikasi langsung dengan salah satu dari sales representatif kita untuk membantu mengakses kondisi license sekarang, dan yang mau di-upgrade ke Microsoft 365 itu yang mana aja, berapa, nanti kita bisa berikan solusi terbaik. Tapi secara umum jawabannya adalah ya, bisa. Kemudian untuk lisensi OS desktop on-premise, apakah sudah tidak diperlukan lagi jika menggunakan Microsoft 365? Jawabannya tidak, Pak, tetap diperlukan. Jadi sekali lagi saya perlu jelaskan, Windows 10 Pro yang didapat dari Microsoft 365 Business Premium itu adalah upgrade, license upgrade ya Pak ya. Jadi pengertian license upgrade itu adalah dia hanya sah jika komputer tersebut sebelumnya sudah ada Windows Operating System Pro sebelumnya. Jadi misalnya sebelumnya sudah ada Windows 7 Pro, sudah ada Windows Vista Business atau XP Pro. Jadi license sebelumnya itu memang sudah ada. Nah, jadi kemudian Microsoft 365 Business Premium ini menambahkan hak upgrade-nya. Upgrade ke Windows 10 Pro. Jadi untuk kedepannya bersama-sama lisensi yang lama, misalnya Windows XP Pro atau Windows 7 Pro itu ditambah dengan Microsoft 365 Business Premium, itu menghasilkan catatan legal terhadap sebuah lisensi Windows 10 Pro. Ya Pak ya. Jadi mungkin bisa dipahami. Jadi bukan memberikan sebuah lisensi berdiri sendiri, tetapi memberikan sebuah lisensi upgrade. Dan di dalam pencatatan kita di IT, supaya rapi, kita tetap perlu mengkeep dan mencatat lisensi lamanya. Karena yang diberikan di dalam Microsoft 365 Business Premium adalah upgrade-nya saja. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya Pak Ahmad Jufri. Terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya pada sesi webinar pagi hari ini. Tadi kita bisa dibilang sudah menyampaikan 3 topik ya Bapak Ibu ya, mengenai Azure Assessment, Cyber Security Assessment, dan juga overview security yang ada, security feature yang ada di Microsoft 365. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, ataupun mungkin tertarik ya dengan ada rencana untuk melakukan migrasi ke Azure seperti yang tadi Pak Ivan disampaikan, atau ada juga rencana dan tertarik untuk melakukan security assessment pada perusahaan Bapak Ibu dengan tools yang tadi Pak Antoni sampaikan, atau juga ingin berdiskusi lanjutan mengenai fitur security yang ada di Microsoft 365, silakan menghubungi tim kami ataupun melalui kanal media PCman lainnya, baik itu media sosial ataupun WhatsApp ataupun email juga bisa disampaikan. Nantinya tim kami akan menghubungi Bapak Ibu, dan jika memang Bapak Ibu ingin meluangkan waktunya, kita bisa melanjutkan ke sesi one-on-one ataupun presentasi lebih detail kepada perusahaan Bapak Ibu. Baik, sesi webinar pada pagi hari ini kami tutup.
terima kasih untuk rekan-rekan dari Microsoft Indonesia, Tim Solution Assessment, Pak Ivandi dan Pak Antoni. Terima kasih untuk Pak Poni juga dan Pak Galang dari PCMan, dan juga terima kasih untuk Jabra sebagai official audio sponsor di dalam sesi webinar kita pagi hari ini. Baik, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi, jika ingin ada pertanyaan lanjutan, kami sangat terbuka ya Bapak Ibu ya, dapat menghubungi tim account manager kami ataupun kanal media sosial lainnya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang.